4291. Di ranah Dewa dan Kaisar, kemampuan untuk bertarung di 3 level adalah kekuatan tempur bintang 9. Luming memperkirakan bahwa jika dia keluar semua sekarang, dia harus dapat mencapai tingkat kekuatan tempur bintang 12. Di Shen Huangjing, kekuatan tempur Luming telah mencapai batasnya, dan dia bisa bertarung di 9 level, yang disebut kekuatan tempur bintang 9. Setelah Luming menerobos ke alam Sandy, dia melanggar batas. Selain formula kata perang dan gaya langit yang pecah, yang baru disadari, Luming dapat langsung mencapai kekuatan tempur bintang 12. Kekuatan tempur 12 bintang, di alam Kaisar Dewa, cukup untuk bertarung di 4 level. Tentu saja, lawan mereka merujuk pada keberadaan kekuatan tempur sporadis yang paling umum. Jika pihak lain juga memiliki kekuatan bertarung bintang, hal itu tentu saja tidak dapat dilakukan. Tapi kekuatan tempur Gabbert jelas lebih dari 4 bintang. Luming memperkirakan bahwa dia setidaknya telah mencapai 6 bintang. Menurut hukum, ketika Gabbert berada di alam dewa, dia hanya bisa bertarung di 4 level, tetapi setelah dia menerobos alam dewa, terobosan di semua aspek terlalu besar. Semua aspek dari faktor kekuatan ilahi asli, keterampilan rahasia fisik, dan keterampilan rahasia asli telah membuat kemajuan besar, melebihi batas sebelumnya dan mencapai kekuatan tempur bintang 6. Itu sebabnya Gabbert ada di alam semesta. Tidak semua orang bisa sedekat Gabbert setelah memasuki alam Tuhan. Nyatanya, setelah memasuki alam Tuhan, kebanyakan orang mundur atau mundur. Di alam dewa, ada banyak kandidat dalam daftar kebanggaan kosmik, yang bisa bertarung di 4 level. Namun, ketika sebagian besar kandidat untuk daftar Tianjiao alam semesta menerobos alam Tuhan, mereka akan tertinggal dalam semua aspek, menjadi biasa-biasa saja, tidak dapat mempertahankan kekuatan tempur bintang 4 dan akan pensiun menjadi bintang 3 atau bahkan bintang 2. Tetapi beberapa Tianjiao akan maju dengan pesat, dari 4 bintang menjadi 5 bintang, 6 bintang, atau bahkan lebih tinggi. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat berdampak pada daftar Tianjiao alam semesta, atau bahkan ke dalam daftar Tianjiao alam semesta. Faktanya, kandidat untuk daftar Tianjiao alam semesta itu hanya berpotensi memengaruhi daftar tersebut. Namun, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melakukannya pada akhirnya. Lagi pula, ada beberapa yang bisa lebih dekat. Oleh karena itu, Gabbert memiliki status yang sangat tinggi di keluarga malaikat, yang tidak sebanding dengan kandidat biasa di alam semesta. Gabbert sendiri memiliki kekuatan tempur 6 bintang, ditambah 9 bintang yang merupakan 3 level berbeda. Ada perbedaan 15 bintang penuh antara Luming dan Gabbert. Luming, yang hanya memiliki kekuatan tempur 12 bintang, tentu saja bukan lawan dari Gabbert. Dengan satu gerakan, Luming dipukul dengan keras. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga malaikat lainnya juga membunuh Luming. Keluarga malaikat ini memiliki tingkat kultivasi terendah. Kebanyakan dari mereka adalah Dewa 3. Kebanyakan dari mereka adalah 4 dewa. Mereka bukan dewa biasa. Mereka memiliki kekuatan tempur bintang. Beberapa dari mereka adalah bintang 3, dan beberapa bahkan bintang 4. Kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Luming tidak berani mengabaikan mereka. Dia mengubah aurora menjadi aurora dan bergegas ke belakang. Dalam sekejap, dia berada ribuan mil jauhnya, menghindari serangan para malaikat yang kuat ini. Kamu tidak bisa pergi, bunuh. Gabbert minum, berubah menjadi cahaya pedang, dan membunuh Luming. Baru saja, Luming merasakan tangannya di tangan. Itu berbeda 3 level darinya. Itu bisa menghentikannya dari kematian. Kekuatan bertarung Luming benar-benar mengerikan. Secara umum, orang yang baru saja menerobos Kaisar Dewa belum menetap di wilayah Kaisar Dewa untuk jangka waktu tertentu, jadi sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur tingkat bintang. Nyatanya, tidak mudah untuk mempertahankannya. Kebanyakan orang akan mundur. Karena faktor kekuatan ilahi yang asli, seni rahasia yang asli, semakin tinggi kultivasinya, semakin mudah untuk dipahami. Negara bagian Sandy dapat memahami seni rahasia asli berkali-kali lebih cepat daripada Shen Huangjing. Setelah menembus ranah dewa, semua aspek akan maju pesat setelah berlatih untuk jangka waktu tertentu atas dasar Kaisar Dewa. Mereka yang telah menetap di alam Sandy untuk jangka waktu tertentu, bahkan jika mereka tidak cukup berbakat, mereka akan membuat kemajuan besar dalam pengembangan seni rahasia asli. Namun, mereka yang baru saja menerobos alam ketuhanan tidak akan punya waktu untuk menetap, dan seni rahasia asli tidak akan mengikuti mereka. Oleh karena itu, kekuatan tempur bintang akan melemah. Hanya curah hujan untuk jangka waktu tertentu, latihan untuk jangka waktu tertentu, yang dapat meningkat kembali. Namun, Luming baru saja menembus alam dewa dan kaisar. Alih-alih melemah, kekuatan tempur bintang lebih kuat, mencapai kekuatan tempur lebih dari 10 bintang, yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai teror.
Ada ketakutan yang mendalam di hati Gabbert. Lu Ming harus dibunuh. Lu Ming harus dibunuh. Gabbert meraung di dalam hatinya dan mendorong kekuatan bertarungnya hingga ekstrim, dan bergegas ke Lu Ming dengan gila. Namun, Lu Ming telah mencoba mencari tahu kekuatan bertarung Gabbert, di mana dia akan terus bertarung. Migrasi hebat. Sebelum kedatangan Gabbert, Lu Ming menggunakan teknik jurus hebat dan bergerak ke belakang, yang membuat serangan Gabbert kosong. Tinggalkan untukku, Mo Yun. Gabbert berteriak dan terus membunuh Lu Ming. Gabbert, cuci lehermu dan tunggu aku. Tak lama lagi, aku akan datang dan mengambil nyawa anjingmu. Suara dingin Lu Ming terdengar, lalu terus menggunakan gerakan besar, bergerak ke belakang. Ketika tidak ada batasan, kecepatan gerakan hebat itu luar biasa. Bahkan jika Gabbert 3 kali lebih tinggi dari prestasinya, dia tidak bisa mengejar Lu Ming. Dia hanya bisa melihat Lu Ming pergi, dan segera, dia benar-benar menghilang dalam pelantikannya. Sialan, sial. Gabbert meraung dan tampak ganas. Lu Ming adalah musuh besar sehingga dia melarikan diri. Lagi pula itu adalah bencana. Puan Albert, bagaimana sekarang? Tianjiao keluarga malaikat lain terbang dan bertanya. Sebarkan berita ini agar seluruh keluargaku segera menyampaikannya kepada kita begitu mereka melihat Mo Yun. Selain itu, berita bahwa Mo Yun telah datang ke dunia kedua juga akan disebarkan untuk membiarkan orang lain membunuh Mo Yun. Semua orang di bawah komando Tiangong ingin membunuh Mo Yun. Bagaimana dia bisa mati? Gabbert berkata dengan muram. Selama kamu membunuh Mo Yun, kamu akan dinamai putra surga atau putri surga. Di bawah istana surgawi, banyak orang akan menjadi gila. Jika kamu melihat Lu Ming, kamu akan membunuh Lu Ming. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming bisa hidup. Mo Yun tidak bisa meninggalkan kota Taisangxian hidup-hidup, aku tidak perlu terlalu khawatir. Gabbert menghibur dirinya sendiri seperti ini. Karena hanya dengan cara ini, rasa takutnya akan berkurang. Lu Ming terus menggunakan teknik gerakan besar, menghubungi lebih dari 10 kali untuk bergerak, benar-benar keluar dari jangkauan Gabbert dan lainnya, lalu berhenti bergerak dan terbang ke depan. Selama penerbangan, dia pulih dengan cepat dari cederanya, dan segera pulih. Tampaknya ambang daftar Tianjiao alam semesta adalah kekuatan pertempuran Gabbert. Selama aku menerobos alam lain, aku akan memengaruhi daftar Tianjiao alam semesta. Terlebih lagi, ketika aku berada di alam Tuhan, tidak ada batasan untuk kekuatan tempurku. Aku juga bisa memasukkan lebih banyak seni rahasia untuk meningkatkan kualitas kekuatan tabu. Kekuatan tempur, bintang, ku akan menjadi lebih kuat. Lu Ming berpikir sambil terbang. 4292. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk memahami semua jenis seni rahasia. Saatnya menemukan tungku, menyempurnakan Pil Hong Huang, dan meningkatkan kultivasi. Belum terlambat untuk memahami seni rahasia. Lu Ming telah terbang menjauh dari daerah ini, dan kemudian kesadaran spiritualnya dikirim keluar dan dia mulai menjelajah. Jika kamu ingin mendapatkan tungku, kamu harus menemukan DANCHANG. Menurut dugaan Fei Huang dan yang lainnya, dunia kedua Taisangxian Cheng mungkin adalah tempat alkimia di era terakhir. Ada banyak, dan Chang, yang didistribusikan di sini. Hanya di bidang dan bisa ada tungku untuk memurnikan Pil Hong Huang. Namun pada saat-saat biasa, DANCHANG tersembunyi, sulit ditemukan. Saat terbang, Lu Ming mengirimkan perasaan spiritualnya untuk mencarinya, tetapi setelah mencari selama 2 hari, dia tidak dapat menemukannya. Saat ini, di sisi Lu Ming, ada 2 sosok yang terbang, tetapi ketika mereka terbang dalam jarak tertentu, mereka segera berhenti. Ini adalah 2 pemuda dari Istana Surgawi. Mereka adalah murid dari orang-orang hebat di Istana Surga. Baru saja sosok itu sangat familiar, sepertinya. Mo Yun. Salah satunya adalah kemanusiaan. Ini Mo Yun. Ya, sepertinya dia telah datang ke dunia kedua. Haha, keberuntungan kita telah datang. Pemuda lain menunjukkan ekstasi. Ayo, jangan biarkan dia kabur. 2 orang muda, mendorong kecepatan hingga ekstrim, terbang dengan liar menuju Lu Ming. Dalam sekejap mata, itu sudah dekat Lu Ming. Lu Ming tidak mundur, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Kultivasi kedua pemuda ini hanyalah Triple of God Emperor. Kenapa dia harus mundur? Sua, sua. 2 pemuda, satu di depan yang lain, mengepung Lu Ming. Membunuh, membunuh. 2 minuman besar terdengar, 2 orang muda langsung, tidak ragu sedikitpun. Karena mereka takut Lu Ming akan dibunuh oleh pihak lain, penghargaan diberikan kepada satu sama lain. Mereka semua ingin dipuji karena membunuh Lu Ming. 2 serangan sangat kuat, satu depan dan satu belakang, yang membuat Lu Ming tidak bisa dihindari. Namun, Lu Ming tidak berniat untuk menghindar sama sekali. Saat dia bergerak,
dua sinar cahaya keluar dari tubuh Luming dan membombardir orang depan dan belakang. Ledakan, ledakan. Setelah dua raungan, serangan kedua pemuda itu langsung dikalahkan, lalu tubuh mereka tiba-tiba mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan tempur bintang 5, layak menjadi murid orang hebat di Istana Surga. Luming berbisik. Kedua pemuda itu memiliki daya juang yang kuat, mencapai daya tempur bintang 5. Bukan berarti bakat mereka sebanding dengan Dewa Yuanwen yang bertarung. Hal ini tentu tidak sebaik. Saat mereka berada di negara bagian Shen Huang, tentunya sulit bagi mereka untuk bertarung di 5 level. Sebagian besar dari mereka didasarkan pada Kaisar Dewa setelah mereka menerobos alam Kaisar Ilahi, ditambah sumber daya Istana Surgawi dan bimbingan tokoh-tokoh besar di Istana Surgawi. Kekuatan tempur bintang 5 dan budidaya 3 kali lipat dari Kaisar Dewa hanya bisa dibandingkan dengan 8 bintang. Namun, Luming, yang telah mencapai kekuatan tempur 12 bintang, secara alami bukanlah lawan. Baru saja, Luming belum menggunakan semua kekuatannya, dan belum mencapai puncak kekuatan tempur 12 bintang. Jika tidak, mereka tidak akan terluka, tetapi akan langsung dibunuh. Luming sedikit terkejut, tapi kedua anak muda itu ketakutan. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana kultivasinya mencapai peran ganda Tuhan dan Kaisar? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia hanya 9 Kaisar sebelumnya. Bahkan jika dia baru saja menerobos, dia akan sama dengan Kaisar Gelombang. Dua pemuda di Tiangong meraung dengan wajah luar biasa. Awalnya, mereka mengira Luming baru saja naik ke level kedua. Dia baru saja menerobos ranah Kaisar Dewa, dan hanya kultivasi Kaisar Dewa yang paling penting. Terlebih lagi, setelah orang biasa baru saja menembus alam Tuhan, kekuatan tempur tingkat bintang akan mundur. Dan mereka adalah kultivasi rangkap 3 dari Kaisar Dewa, dan mereka adalah kekuatan tempur bintang 5, yang lebih dari cukup untuk membunuh Luming. Namun, kekuatan bertarung Luming benar-benar di luar dugaan mereka. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus siap untuk dibunuh dan mengirimmu ke jalan. Luming berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, 2 tombak muncul dan menusuk kedua pemuda itu. Jangan coba-coba membunuh kami. 2 pemuda meraung dan sebuah senjata muncul di tangan mereka pada saat bersamaan. Pria muda di depannya memegang pedang di tangannya. Pemuda di belakang, memegang kapak di tangan mereka, adalah kapak. 2 orang melambaikan senjata, sama mengeluarkan warna menderu, dipotong ke pistol. Menyentuh, menyentuh. Setelah 2 raungan, 2 senjata diblokir. Kedua pemuda itu, bagaimanapun, hanya mundur, pucat dan tidak terluka. Yah, ini senjata di kota Taisangxian. Luming tergerak. Tidak ada gunanya membawa senjata supernatural dari luar alam semesta, tetapi senjata di kota abadi Taisang dapat digunakan secara alami. Luming telah melihat dari informasi yang diberikan oleh Fei Huang bahwa ada beberapa senjata yang tersisa di kota abadi Taisang. Senjata ini hanya milik Taisang Xiancheng, dan itu juga merupakan senjata dari zaman terakhir. Senjata-senjata ini sama sekali berbeda dari metode pemurnian senjata dewa di alam semesta Hong Huang saat ini. Dalam jenis senjata ini, ada pola dan aturan susunan, yang sama sekali berbeda dari yang ada di alam semesta. Sekarang orang-orang di era ini mengerti, dan mereka tidak bisa memotivasi kekuatan di dalamnya. Namun, bahan senjata semacam ini sangat penting. Itu abadi sepanjang zaman dan sangat tajam. Hanya dengan menggunakan material, ia dapat memainkan peran yang kuat. Senjata di tangan kedua pemuda di Istana Surga adalah senjata di kota abadi Taisangxian. Mereka sangat tajam. Di bawah lambaian mereka, mereka memblokir serangan Luming. Ya, aku akan mengambil 2 senjata ini. Luming tersenyum, dan napasnya lebih kuat. Dia memicu kekuatan tempur 7 kali dari kata pertempuran Jue. Sekarang, dengan 7 kali kekuatan tempur dari kode perang, probabilitas pemicu Luming telah mencapai sekitar 1/5, dan tingkat keberhasilan pemicunya sangat tinggi. Itu memicu 7 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, dan kekuatan tempur Luming mencapai sekitar 11 bintang. Ledakan. Tubuh Luming ditutupi oleh cahaya yang indah. Dia terus bertinju, dan dengan kekuatan tinjunya yang ganas, dia memukul dan membunuh 2 orang muda. Ah, bagaimana mungkin kekuatan bertarungmu? Ah. 2 pemuda meraung, sangat terkejut, dan pada saat yang sama mengayunkan senjata dengan liar untuk melawan. Namun, Luming telah memecahkan kekuatan tempur 11 bintang saat ini. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Kedua pemuda itu dihancurkan oleh kekuatan tinju, dan tubuh serta jiwa mereka dihancurkan, hanya menyisakan 2 senjata yang tergantung di udara. Luming melambaikan tangannya dan mengambil 2 senjata di tangannya. Sua. Luming mengayunkan pedang di tangannya dan memotong kekosongan, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Itu sangat tajam.
Meskipun aku tidak bisa merangsang kekuatan sebenarnya dari senjata ini, aku bisa meningkatkan kekuatan tempurku hanya dengan menggunakan material dan ketajaman ini. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Di kota Taisangxian, selain mencari tungku untuk memurnikan pil Hong Huang, banyak orang juga akan mencari senjata di sini, karena senjata semacam ini dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Namun, senjata jenis ini hanya digunakan di kota abadi Taisang. Itu tidak bisa dikeluarkan. Seperti tungku, itu akan terbang secara otomatis saat mereka pergi. Lu Ming menyingkirkan kedua senjata itu dan terus terbang ke depan. Tapi kali ini Lu Ming berhenti sebelum dia terbang jauh. Dia membuat penemuan. 4293. Lu Ming melihat seekor nyamuk ungu. Nyamuk jenis ini, yang masing-masing sebesar telur puyuh, berwarna ungu dan jernih. Itu terbang melalui kehampaan dan membuat suara mendengung. Setidaknya ada beberapa ratus dalam satu kelompok. Nyamuk ungu dan, ini nyamuk dan ungu. Mata Lu Ming penuh kejutan. Di sebagian besar wilayah kota Taisangxian, tidak ada makhluk hidup. Menurut catatan Fei Huang, hanya ada beberapa jenis makhluk di lapisan kedua kota peri Taisang. Nyamuk purple dan adalah salah satunya. Nyamuk purple dan tidak agresif, tetapi memiliki keuntungan yaitu menemukan medan dan. Selama ada tempat yang dihinggapi nyamuk dan berwarna ungu, di dekat area tersebut, kemungkinan besar akan ada DANCHANG di dekat dunia. Karena nyamuk dan ungu, dapat menyerap danqi di dalam bidang dan mendorong evolusinya sendiri. Jadi saat melihat Aedes, Lu Ming senang. Di daerah ini, kemungkinan besar akan ada dancang, dan di ladang dan mungkin ada tungku. Berdengung. Seekor nyamuk dan ungu mengepakkan sayapnya dan pergi ke utara. Lu Ming menahan napas dan mengikutinya dari kejauhan. Ratusan ribu mil di utara Lu Ming, saat ini, sebidang tanah terus-menerus dipenuhi dengan lampu merah. Cahaya merah, seperti air, terus-menerus merembes keluar dari tanah dan menyebar ke dalam kehampaan. Berdengung. Di langit di atas area ini, ada sekelompok besar nyamuk dan berwarna ungu yang berterbangan, menyerap cahaya merah. Dan di udara di sekitar area ini, ada beberapa kelompok orang. Orang-orang ini semuanya adalah ras yang kuat dari alam semesta. Di antara mereka, Hong Huang Wanzu menempati peringkat 0. 11 di antara mereka, dengan lebih dari selusin orang yang hadir, muda dan parubaya. Selain itu, lebih dari selusin sura, yang menduduki peringkat ke-12 dalam daftar Wanzu Hong Huang, hadir. Kedua ras ini dekat dengan keberadaan 10 ras teratas, dan kekuatan mereka sangat kuat. Kedua ras ini menempati dua arah. Di arah lain, hanya dua orang. Tapi kedua orang ini, tapi biarlah Sura dan Pembasmi, sangat ketakutan. Karena kedua pria ini, para dewa dan jenderal dari Istana Surgawi, bukanlah orang-orang Surgawi, melainkan klan darah dari 10 ras teratas. Mereka terlihat seperti berusia 30-an, mengenakan jubah darah, dan bahkan mata mereka merah karena darah. 3 orang, menempati 3 arah. Mereka juga datang ke sini dengan Aedes. Tentu saja, tidak hanya mereka, tetapi juga orang-orang dari ras lain. Tapi ras kecil itu, yang berani bersaing dengan ras yang kuat ini, telah lama diusir oleh mereka. Sua-sua-sua. Saat ini, ada sekelompok orang yang terbang ke sini, adalah ras kecil yang disebut klan beruang langit. Mereka juga datang ke sini bersama sekelompok Aedes. Menyebalkan bahwa seseorang akan datang lagi. Seorang lelaki kuat berkebangsaan Sura membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan matanya sangat dingin menyapu keluarga Tianxiong. Aku pikir akan semakin banyak orang yang datang seperti ini. Setiap kali mereka datang, mereka harus melakukan sesuatu. Terlalu merepotkan. Mereka langsung membunuh beruang-beruang ini dan meletakkan tubuh mereka untuk melihat apakah ada yang berani datang. Haha. Seorang pria kuat yang telah menghancurkan dunia mencibir. Masuk akal. Dua klan darah yang kuat, salah satunya juga mengikuti. Klan darah, klan pemusnahan, klan Sura, semuanya terkenal dengan kemampuan membunuh yang baik. Saat ini, mereka semua memiliki peluang membunuh yang kuat. Saat ini, orang-orang Tianxiong itu juga melihat kekuatan dari 3 keluarga kuat. Wajah mereka langsung berubah. Tidak, itu klan darah, Pembasmi, dan orang-orang Shuro. Ayo pergi. Selama beberapa hari, wajah orang Xiong berubah drastis. Secara alami, mereka tahu tentang ras pembunuh ini. Ketika mereka melihatnya, mereka merasa kedinginan dan langsung mundur ke belakang. Karena kamu di sini, jangan pergi. Kamu hanya kurang beruntung. Bunuh. Seorang lelaki kuat dari klan darah minum dingin, dan sepasang sayap berdarah terbentang di belakang punggungnya, dan yang kuat dari klan darah berubah menjadi cahaya darah dan bergegas ke orang-orang dari klan Tianxiong. Di saat yang sama,
Pembasmi dan Sura juga memiliki master yang membunuh yang kuat dari klan Tianxiong. Tidak baik. Wajah orang-orang Tianxiong berubah dengan liar. Hadirin sekalian, kami tidak akan bersaing dengan kamu. Kami akan mundur. Seorang lelaki kuat dari klan Tianxiong berteriak. Namun, orang kuat dari tiga ras utama tidak mendengarkan teriakan mereka dan terus membunuh mereka. Puff, 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 puff. Satu demi satu, 5 orang Tianxiong terbunuh dan kepala mereka terbang tinggi. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Bunuh, lawan mereka. Klan Tianxiong lainnya meraung dengan marah dan berubah menjadi Tianxiong raksasa, berusaha melawan dengan keras. Namun, daya juang masyarakat Tianxiong jelas jauh dari tiga suku besar tersebut. Bahkan jika mereka ingin berjuang keras, mereka tidak berguna. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang Tianxiong yang tersisa terbunuh. Kemudian, orang-orang kuat dari tiga kelompok etnis utama meletakkan tubuh klan Tianxiong terbalik dengan pisau tajam di tanah di dekatnya untuk menakuti orang-orang yang datang dari belakang. Benar saja, ada orang yang kembali, tapi melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis dan dia mundur dengan tegas. Dengan berlalunya waktu, lampu merah di tanah menjadi semakin intens. Samar-samar, kita bisa melihat ada jalan bergaris yang muncul dari tanah. Garis-garis ini terjalin satu sama lain untuk membentuk satu set 8 trigram. Dalam pola 8 trigram, kamu dapat melihat 3 tungku dan orang-orang dari tiga ras utama memiliki cahaya yang membara di mata mereka. Perapian. Benar saja, ada 3 tungku. Kekuatan ilahi seluruh tubuh mereka bergerak ke tingkat ekstrim, selama DANCHANG benar-benar muncul, mereka berjuang untuk tungku. Bagus, tanur merah, 3 tingkat. Pada saat ini, sosok cincin sangat tiba-tiba. Ya. Klan darah, klan pemusnahan, penguasa klan Sura, tiba-tiba terkejut. Sekarang, ada orang yang berani mendekat, dan mereka tidak jauh. Sikat. Satu demi satu, melihat ke arah suara, kamu dapat melihat seorang pemuda datang dari langit. Pemuda ini, tentu saja, adalah Luming. Dia mengikuti nyamuk dan ungu sampai ke tempat ini, dan melihat 3 tungku muncul. Dia sangat senang dan tidak bisa menahan seruan dari pintu keluar. Orang ini. Ketika orang-orang dari tiga ras utama melihat Luming, pupil mata mereka menyusut. Semuanya telah melihat potret Luming. Begitu mereka melihat Luming, mereka mengenalinya. Moyun, ini Moyun. Jika kamu membunuhnya, kamu akan dihadiahi dengan posisi putra surga atau putri surga. Itu dia, itu benar. Orang-orang kuat dari tiga ras utama berseru, dan kemudian mata mereka berkobar dan serakah. Saat ini, tanah mengeluarkan sedikit gemuruh, dan DANCHANG ini benar-benar luar biasa. Jika diubah menjadi sebelumnya, yang kuat dari tiga ras utama, aku khawatir, telah melakukan semua upaya untuk memperebutkan tungku. Tapi saat ini, tidak ada yang menembak, tapi terus menatap Luming. Membunuh. Tiba-tiba, seorang lelaki darah yang kuat meraung, dan sayap merah darahnya berkibar dengan cepat, berubah menjadi cahaya berdarah, membunuh Luming. 4294. Seorang master klan darah memimpin untuk menyerang, dan menggerakkan seluruh tubuh dengan satu tembakan. Semua master lainnya juga memimpin. Bunuh, kepala Muyun adalah milikku. Aku bertekad untuk menjadi putra surga. Orang-orang ini mengaum di dalam hati mereka, semua meledak dengan sekuat tenaga dan membunuh Luming di masa lalu. Total ada lebih dari 20 orang, semuanya berada di ranah dewa dan kaisar. Tingkat kultivasi terendah adalah tingkat tertinggi, dan tingkat tertinggi adalah tingkat keempat. Total ada 5 dewa. Ada 2 klan darah, 2 pembasmi dan 1 sura. Di antara mereka, kekuatan tempur 3 orang telah mencapai level bintang 4. Ada klan darah, klan sura, dan klan pemusnahan. Kecepatan mereka bertiga adalah yang tercepat. Sebelum mereka tiba, serangan itu mendekati Luming. Dibandingkan dengan tungku, kepala Luming secara alami jauh lebih penting. Selama Luming terbunuh, dia bisa dikanonisasi sebagai putra surga. Kesempatan apa ini? Di mana tungku bisa dibandingkan? Pada saat itu, sumber daya apa yang kamu inginkan? Oleh karena itu, semua orang menyerahkan tungku dan membunuh Luming secepat mungkin. Mereka ingin menjadi yang pertama memenggal kepala Luming. Aku mencari kematian. Mata Luming menunjukkan cahaya dingin. Di antara tiga ras utama, dia telah berurusan dengan ras darah dan kebangsaan Shuro, dan memiliki kesan buruk pada kedua ras ini. Sekarang ketika orang-orang ini melihatnya, mereka mulai berkelahi, dan hatinya dipenuhi amarah. Ledakan. Tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya yang indah. Pada saat yang sama, formula kata perang juga memicu kekuatan tempur 7 kali lipat.
Dalam keadaan seperti itu, Luming dapat mengeluarkan kekuatan tempur 11 bintang. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Luming meledakkan 3 pukulan. 3 kepalan menghantam serangan 3 ahli bintang 4, dan 3 raungan dikirim berturut-turut. Serangan dari 3 master bintang 4 langsung dikalahkan. Kekuatan tinju Luming terus bergerak maju dan memukul mereka. Master bintang 4 dengan 3 dewa dan 4 pemberat memuntahkan darah dan mundur dengan kasar. Luming, bagaimanapun, selalu dalam kondisi prima dan dengan cepat mengikuti yang lain dari 3 ras utama. Membunuh. Dari tubuhnya, suara-suara lu keluar dari mulutnya. Pedang sihir yang hebat, tombak dewa yang agung, menara dewa yang agung dan sebagainya, semua seni rahasia kuno yang hebat ini mengandung kekuatan kehancuran besar dan fragmentasi hebat, yang sangat menakutkan. Puluhan misteri kuno telah diserang. Kekuatan tempur orang-orang ini jauh lebih sedikit daripada kekuatan tempur 3 bintang 4, dan lebih sulit untuk menahan serangan itu. Satu demi satu, orang-orang ini terbunuh. Dalam sekejap, lebih dari 20 master dari 3 ras utama telah dibunuh oleh Luming, hanya menyisakan 3 master bintang 4 dari Kaisar Dewa. Saat ini, ketiga pria itu menatap Luming seperti hantu, mata mereka penuh dengan kengerian. Dengan kekuatan tempur mereka terluka dalam satu gerakan, dan mereka masih bekerja sama. Ini luar biasa. Semuanya adalah keberadaan Tuhan dan Kaisar, dan mereka semua adalah kekuatan tempur bintang 4, sedangkan Luming hanyalah kembaran dari Tuhan dan Kaisar. Kekuatan tempur mereka 10 bintang lebih tinggi dari Kaisar Dewa biasa. Namun, Luming bisa melukai mereka dengan satu gerakan. Dengan kata lain, kekuatan tempur Luming setidaknya 11 bintang. Kebanggaan yang mengerikan. Mereka merasa dingin di hati mereka. Mengetahui bahwa mereka bukan lawan Luming, mereka berbalik dan kabur tanpa ragu. Tetapi jika mereka ingin melarikan diri sekarang, akankah Luming membiarkan mereka melarikan diri? Menghancurkan langit. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi senjata panjang, menembus kehampaan dan membunuh orang kuat dari klan darah terlebih dahulu. Orang-orang kuat dari klan darah meraung, ditutupi dengan warna darah, dan berubah menjadi kelelawar berdarah besar dengan sayap merah darah, seperti 2 pisau darah, dan memotong Luming. Namun, dengan langit yang menghancurkan Luming, kekuatan tempurnya mencapai 12 bintang. Klan darah yang kuat tidak tahan sama sekali. Ketika tombak berkedip, orang klan darah yang kuat langsung ditusuk ke tubuhnya, dan tubuhnya tercabik-cabik menjadi bubuk di bawah kekuatan yang mengerikan. Hanya butuh beberapa saat bagi Luming untuk membunuh yang kuat dari klan darah. Saat ini, 2 tuan dari klan Sura dan klan Pembasmi belum kabur jauh. Sua. Luming Hua menjadi tombak dan membunuh penguasa klan Sura. Selanjutnya, tidak ada ketegangan. 2 tuan dari klan Sura dan klan Miesi tidak dapat menahan pengejaran Luming. Seseorang tidak bisa bernapas, dan keduanya dibunuh oleh Luming. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan cincin penyimpanan lebih dari 20 master dari 3 balapan utama, dan kemudian Luming melangkah menuju DANCHANG. Saat ini, DANCHANG sepenuhnya ada di dunia, tetapi Luming tidak ceroboh. Dia sangat berkonsentrasi dan mengamati sekelilingnya. Dan Huang Fei memiliki beberapa catatan. Ini berbahaya. Semakin tinggi levelnya, semakin berbahaya. Ada berbagai tingkat bidang dan ini dibagi menjadi level merah, level ungu dan level emas. Semakin tinggi level DANCHANG, semakin tinggi level tungku. Ini adalah level terendah dari bidang dan level merah. Namun, tidak ada bahaya saat Luming pergi ke tungku. Kumpulkan gelombang. Luming melambaikan tangannya, sebuah kekuatan akan menutupi tungku. Tungku ini dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Tidak ada yang aneh. Luming santai. Tampaknya tidak ada bahaya di bidang dan level merah level terendah ini. Selanjutnya, Luming dengan halus menyingkirkan 2 tungku yang tersisa. Setelah menyimpannya, Luming tidak berhenti, tetapi bangkit dan pergi dari sini. Beberapa jam kemudian, kelaparan lebih kuat di sini daripada di tempat lain, jadi cobalah di sini. Luming bergerak dalam hatinya dan mendarat di sebuah lembah. Luming berencana menggunakan tungku untuk memurnikan pil Hong Huang. Beberapa arai sederhana disusun. Luming melambaikan tangannya, dan ketiga tungku itu terbang keluar. Ketiga tungku ini tidak besar. Tingginya sekitar 1 meter dan diameternya hanya sekitar 1 meter. Seluruh penutup tungku atmosfer, badan tungku 2 bagian. Ada 9 lubang kecil di penutup tungku. 9 lubang kecil ini, untuk saluran masuk udara, digunakan untuk menyerap gas buang. Di bawah badan tungku juga terdapat lubang kecil ini, untuk mulut dan. Setelah pil Hong Huang disempurnakan, keluar dari lubang kecil ini. Di tungku, ada rune.
Tungku semacam ini bisa digerakkan oleh kekuatan apapun. Ini sangat luar biasa. Lu Ming mengubah sebuah ide di benaknya, dan kemudian memasukkan kekuatan tabu ke dalam 3 tungku. Segera, tungku dinyalakan, garis-garis di atasnya memancarkan kecemerlangan. Di tungku, sepertinya ada daya tarik yang kuat. Gas banjir antara langit dan bumi terus-menerus menyatu ke tungku dan terbang melalui 9 lubang di penutup tungku. Lu Ming memasang kekuatan tabu. Tungku telah dimulai. Kamu tidak perlu memasukkan daya setiap saat. Kamu hanya perlu memasukkan kekuatan setelah jangka waktu tertentu. 4295. Tungku mulai memurnikan pil Hong Huang dengan sendirinya, sementara Lu Ming mengeluarkan lebih dari 20 cincin penyimpanan. 20 atau lebih cincin penyimpanan ini secara alami diperoleh oleh 3 balapan utama. Lu Ming memeriksa cincin penyimpanan satu persatu. Dia hanya memiliki 3 gold. Salah satunya adalah Danlu, yang lainnya adalah pil Hong Huang, senjata kota Taisangxian. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya 3 yang membantunya sekarang. Adapun hal-hal lain-lain, dia tidak peduli. Segera setelah itu, lebih dari 20 cincin penyimpanan dihitung. Lu Ming sedikit kecewa. Tungku, menemukan 2. Senjata, aku menemukan beberapa. Adapun pil Hong Huang, tidak ada yang ditemukan. Jelas, pil Hong Huang dapat dikonsumsi. Begitu orang lain memadatkannya, itu akan disempurnakan dan digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Secara alami, tidak ada yang tersisa. Adapun 2 tungku juga paling rendah. Ukurannya hampir sama dengan 3 Lu Ming, dan kaliber mereka hanya 1 meter. Namun, alangkah baiknya memiliki 2 tungku lagi. Lu Ming mendesak mereka untuk mulai memurnikan pil Hong Huang. Lebih dari setengah hari kemudian, saatnya memproduksi dan mata Lu Ming bergerak. Dia melihat 3 tungku di depannya, membuat dengungan kecil, dan kemudian dari pintu keluar yang lebih rendah, mereka menerbangkan satu demi satu pil. Setiap tungku memiliki 12 pil, yang merupakan pil Hong Huang. Lu Ming meraih telapak tangannya di udara, menciptakan daya tarik, menarik 36 pil Hong Huang dan menangguhkannya di depan Lu Ming. Hong Huang dan, tidak besar, hanya mengacu pada ukuran perutnya, tetapi memiliki nafas yang misterius. Cobalah. Lu Ming mengumpulkan pil Hong Huang lainnya, hanya menyisakan 1 dan menelannya di mulut. Energi seluruh tubuh meleleh menjadi raungan murni. Lu Ming menggunakan kekuatan tabu untuk menghirup energi ini ke setiap sel. Itu hanya 2 kali bernapas. Energi ini sepenuhnya disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan tabu. Lu Ming jelas merasa kultivasinya telah sedikit meningkat, tetapi itu jelas. Lagi pula, Lu Ming sekarang berada di alam Tuhan. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan. Dan memurnikan pil Hong Huang telah ditingkatkan dalam sekejap. Meski masih ada jalan panjang, itu tidak sepele. Tampaknya memurnikan pil Hong Huang tidak perlu disempurnakan satu persatu. Buang-buang waktu saja. Lu Ming berbisik, lalu mengeluarkan 35 pil Hong Huang yang tersisa dan menelannya dalam satu tarikan napas. Tidak lama setelah itu, ke-35 pil Hong Huang disempurnakan. Lu Ming merasa kultivasinya telah meningkat pesat. Setelah pemurnian, Lu Ming menunggu dengan tenang. Lu Ming menemukan bahwa tungku dapat memurnikan tungku pil Hong Huang dalam waktu sekitar setengah hari. Ada 12 pil Hong Huang di tungku dan 24 pil dalam sehari. 5 tungku dapat menghasilkan 120 dalam sehari. 10 hari, itu 1200. Kecepatan ini, sudah sangat cepat. Lu Ming menunggu dengan nyaman. Sambil menunggu, dia memahami seni rahasia. Di atasnya, ada hampir 15.000 jenis seni rahasia umum yang belum dipahami. Lu Ming sangat cepat memahami seni rahasia biasa. Segera Jiu, keterampilan rahasia umum, diubah menjadi rune rahasia, yang diserap oleh Lu Ming dan dilebur ke dalam selnya. Satu demi satu, seni rahasia biasa diubah menjadi rune rahasia dan dilebur menjadi sel. Hanya ketika dia sedang menunggu pilnya keluar, Lu Ming berhenti untuk mengambil pil Hong Huang. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil Hong Huang. Bagaimanapun, kecepatan memurnikan pil Hong Huang sangat cepat, jadi belum terlambat untuk memurnikannya setelah mengumpulkan lebih banyak. Lu Ming memperkirakan bahwa dia membutuhkan setidaknya 10.000 yuan untuk menembus 3 tingkat sendi dengan pil Hong Huang. Ya, 10.000 pil Hong Huang. Orang lain sama sekali tidak membutuhkan begitu banyak, kecuali mereka juga menentang surga, dan dia adalah tubuh yang tabu. Setiap langkah terobosan membutuhkan banyak energi. Dia hanya menunggu sampai dia menimbun 10.000 pil Hong Huang dan menyempurnakannya. Dengan cara ini, lebih dari 3 bulan, 100 hari. Dalam 100 hari, 5 tungku bekerja siang dan malam untuk menghasilkan 12.000 pil Hong Huang. Sudah waktunya untuk mulai menyerang Dewa Kaisar rangkap 3.
Lu Ming menunjukkan ekspresi harapan, lalu mengeluarkan 12.000 pil Hong Huang dan menarik napas dalam-dalam. Satu persatu, pil Hong Huang terbang ke mulutnya. Begitu dia memasuki mulut Lu Ming, itu berubah menjadi energi dan menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Bersenandung. Lu Ming menjalankan kekuatan tabu. Setiap sel di tubuhnya bergetar, menghasilkan daya tarik. Ada 60 triliun sel di seluruh tubuh, seperti 60 triliun lubang hitam, dalam penyerapan gila energi pil Hong Huang, dan kemudian diubah menjadi kekuatan tabu. Kecepatan ini terlalu cepat. Meskipun Hong Huang dan sangat murni dan mudah dimurnikan, kecepatan orang lain memurnikan pil Hong Huang jauh lebih sedikit daripada Lu Ming. Dalam pemurnian dan pemurnian saja, Lu Ming jauh lebih cepat daripada yang lain, menghemat banyak waktu. Dia memasuki dunia kedua lebih lambat dari banyak orang dan harus berpacu dengan waktu. Ho 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 ho. Setiap sel Lu Ming sepertinya bernafas. Energi berkelanjutan dari pil Hong Huang diserap, disempurnakan, dan diubah menjadi kekuatan tabu. Prestasi Lu Ming telah meningkat pesat. Dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati 3 Dewa Kaisar. Hanya dalam 1 jam, kultivasi Lu Ming mencapai puncak Kaisar Dewa Ganda. Saat ini, total 12.000 pil Hong Huang disempurnakan oleh Lu Ming, dan Lu Ming mengumpulkan energi dalam jumlah besar di tubuhnya. Berikan padaku. Lu Ming minum sedikit, dan setiap sel mengalirkan gumpalan energi, 60 triliun gumpalan energi, menyatu menjadi lautan luas, dan kemudian meluncurkan dampak pada 3 hambatan Kaisar Dewa. Energi ini terlalu besar. Hambatan dari 3 tingkat Dewa dan Kaisar tidak dapat menahan dampak Lu Ming. Begitu tubuh bergetar, napas Lu Ming melonjak. Dewa Kaisar 3 kali lipat, terobosan. 1 jam kemudian, napas Lu Ming berangsur-angsur stabil. Energi mendidih, semuanya menyatu ke dalam setiap sel, kembali menjadi tenang. Tapi Lu Ming tahu bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ya, energi dari setiap beban Kaisar Dewa lebih dari 10 kali berbeda. Ini membuat kekuatan tempur Lu Ming melonjak. Lu Ming bukanlah lawan dari Gabert ketika dia berperan ganda sebagai Dewa dan Kaisar. Kultivasinya 5 kali lipat dari God Emperor, ditambah kekuatan tempur 6 bintang, yang 15 bintang lebih tinggi dari double God Emperor yang paling umum. Lu Ming, di sisi lain, hanya memiliki kekuatan tempur 12 bintang, yang kurang dari kekuatan tempur bintang 3 dengan Galbert. Sekarang, Lu Ming telah membuat terobosan. Krana Sendi, kultivasi ulang, setara dengan kekuatan tempur bintang 3. Dengan kata lain, kekuatan tempur Lu Ming tidak kalah dengan Galbert. Selain itu, selama 3 bulan memahami seni rahasia ini, Lu Ming mengubah banyak jenis seni rahasia umum menjadi rune seni rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Kualitas kekuatan tabu sedikit ditingkatkan. Meski belum mencapai kekuatan tempur bintang 13, itu juga harus melampaui Galbert. 4296. Kota abadi Taisang memang tanah suci budidaya. Pantas saja orang-orang dari seluruh dunia ingin masuk. Lu Ming berseru. Di sini, kecepatan peningkatan ini sangat buruk. Butuh 100 hari. Inilah mengapa Lu Ming ingin menunggu pil Hong Huang. Jika ada cukup pil Hong Huang, pencapaian Lu Ming akan melambung tinggi, tanpa batasan apapun, hingga ia mencapai puncak ke-9 dari Kaisar Ilahi. Orang lain juga sama. Jika pil Hong Huang cukup, kultivasinya dapat ditingkatkan terus-menerus. Di ranah Kaisar Dewa, tidak akan ada kendala. Paling-paling, hanya perlu sedikit waktu untuk menyempurnakannya. Tetapi waktunya akan lebih singkat daripada di luar. Aku tidak tahu berapa kali. Itu curang. Pantas saja Fei Huang mengatakan bahwa jika beberapa rekannya tidak masuk, prestasi mereka akan segera ditarik oleh yang lain, dan akan sulit untuk mengejar mereka. Terobosan ganda Sandy dan Sandy menelan biaya 12.000 pil Hong Huang. Lu Ming memperkirakan bahwa setidaknya diperlukan 120.000 pil Hong Huang, yang 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Terobosan di belakang dan pil Hong Huang yang dibutuhkan oleh yang berat pertama semuanya 10 kali lipat dari yang di depan. Itu akan menjadi semakin menakutkan. 120.000 pil Hong Huang perlu disempurnakan selama 1000 hari, hampir 3 tahun, dengan 5 tungku aku yang terluka. Ini terlalu lambat, kita harus mendapatkan lebih banyak tungku. Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Kecepatan memurnikan pil Hong Huang dengan 5 tungku tingkat rendah tidak dapat memuaskan kultivasi Lu Ming. Kita harus mendapatkan yang lebih atau lebih maju. Setelah membuat rencana, Lu Ming melambaikan tangannya dan mengumpulkan 5 tungku. Kemudian dia pergi dari sini dan terus mencari DANCHANG. Tentu saja, Lu Ming punya ide lain. Sekarang kekuatannya sangat meningkat. Jika seseorang dari Tiamong dapat menghadapinya, dia dapat langsung membunuh lawannya dan merebut tungku pihak lain atau Hong Huang dan, yang merupakan cara yang baik. Saat kamu berada di luar, kamu pasti akan bertemu orang-orang dari Istana Surga.
Benar saja, dalam 10 hari berikutnya, Luming bertemu dengan beberapa gelombang orang dari Tiangong, atau orang kuat lainnya dari ras lain. Ketika mereka melihat Luming, mereka menunjukkan keserakahan dan langsung menyerang Luming. Akibatnya, sebagian besar orang dibunuh oleh Luming dan merebut harta pihak lain. Setelah membunuh beberapa gelombang orang berturut-turut, Luming mendapat 2 tungku dengan diameter 1 meter dan 2.000 pil Hong Huang dari satu sama lain. Namun, pada suatu kesempatan, setelah bertemu dengan sekelompok orang, Luming berbalik dan pergi, langsung menggunakan teknik gerakan skala besar untuk melarikan diri. Karena daya juang kelompok orang ini sangat mengerikan. Selama beberapa hari, kultivasi pria parubaya dan kuat dari umat manusia tidak dapat diduga, setidaknya lebih dari 6 kali kaisar dewa, atau bahkan lebih tinggi. Orang seperti ini sudah lama berlatih. Mungkin dia telah berlatih selama ratusan juta tahun, atau bahkan mendekati tahun bintang. Kultivasinya normal. Luming bukan tandingan karakter seperti ini, jadi lebih baik pergi. Setelah berkeliaran selama lebih dari 10 hari, Luming akhirnya mengetahuinya. Dia menemukan sekelompok Aedes. Mata Luming cerah. Kelompok nyamuk dan ungu ini, terbang ke satu arah, jelas merasakan danki dari ladang dan. Luming mengikuti nyamuk dan ungu dan terbang jauh-jauh. Sekitar setengah hari kemudian, Luming mengetahuinya. Itu. Luming melihat ke langit di kejauhan dan tampak terkejut. Di kehampaan yang jauh, ada untaian cahaya ungu yang menembus keluar. Sebenarnya, itu menumpahkan danki langsung dari udara, bukan dari bawah tanah. Selain itu adalah danki ungu, yang artinya ini adalah bidang dan tingkat ungu. Ini lebih maju dari bidang dan tingkat merah, dan tungku dan yang lebih maju akan muncul. Di sekitar kekosongan, ada banyak orang. Yah, Gabert. Mata Luming berkilat. Di tengah keramaian, dia melihat Gabert dari keluarga malaikat. Gabert berdiri di tengah kerumunan, matanya dingin, menatap kehampaan yang dipenuhi danki ungu, dan tidak menemukan Luming. Mata Luming berbalik. Alih-alih bergegas keluar, Luming mendarat di tanah dan menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Semakin tinggi bidang dan, semakin berbahaya. Dan dengan begitu banyak orang, pasti akan ada persaingan dan pertempuran sengit. Oleh karena itu, Luming tidak ingin ikut bersenang-senang sekarang, tunggu saja saat genting untuk membunuh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang, dan akhirnya menjadi ratusan. Saat ini, kehampaan, nyamuk ungu dan juga semakin banyak, padat di kehampaan terbang, menyerap danki ungu itu. Bersenandung. Tiba-tiba, kehampaan mengeluarkan sedikit getaran, dan kemudian gambar 8 trigram muncul. Area yang ditempati oleh diagram 8 diagram ini 10 kali lebih besar dari bidang dan tingkat merah. Dan dalam 8 diagram ini, ada 8 tungku. 7 di antaranya berdiameter 1 meter, sedangkan yang lainnya berdiameter sekitar 3 meter. Meski diameternya hanya 2 meter lebih besar, kecepatan pemurniannya bisa setidaknya 10 kali lebih cepat. Ini adalah tungku yang lebih maju. Mata banyak orang, panas. Mati menatap tempat di tungku, terutama yang lebih maju. Kecepatan memurnikan Hong Huang dan dengan tungku ini 10 kali lebih tinggi daripada tingkat rendah. Orang-orang dipenuhi dengan cahaya yang indah, siap bertarung kapan saja. Sesaat kemudian, DANCHANG benar-benar muncul dan terungkap dalam kehampaan. Kompor itu milikku. Kali ini, aku harus mendapatkan tungku. Pada saat munculnya DANCHANG, sederet tokoh bergegas menuju DANCHANG. Ratusan tokoh, dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju DANCHANG. Tentu saja, beberapa orang tidak bergerak. Seperti Gabert. Gabert berdiri di udara, ekspresinya sangat tenang, bahkan ada cibiran di sudut mulutnya. Sebelumnya, dia juga telah menembus bidang dan tingkat ungu, tetapi dia tahu bahwa bidang dan tingkat ungu tidak mudah untuk ditembus. Tungku tingkat ungu tidak begitu bagus. Dalam sekejap mata, ratusan sosok menyerbu ke dalam 8 diagram. Tiba-tiba, 8 diagram bersinar, dan bayangan hitam terbang keluar dari 8 diagram. Ini adalah kelabang pedang hitam. Di kejauhan, mata Luming berkilat. Di lantai 2 kota surgawi Taisang, hanya ada sedikit makhluk hidup. Hanya ada beberapa makhluk di sini. Nyamuk perpeldan adalah satu jenis, satu-satunya yang hidup tanpa bahaya. Kelabang pedang hitam adalah salah satunya. Kelabang pedang hitam hanya sepanjang telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya gelap, seperti pedang hitam kecil, begitulah namanya. Kecepatan kelabang pedang hitam sangat cepat, seperti pedang terbang yang terbang menembus kehampaan, membuat suara yang mengerikan menghancurkan langit. Puff, puff. Darah memercik kemana-mana, diiringi lolongan, ada yang dipukul,
pedang hitam kelabang menembus alis, jatuh di tempat. Dalam sekejap, selusin orang terbunuh oleh kelabang pedang hitam. Hati-hati. Sialan, itu kelabang pedang hitam legendaris. Membunuh mereka. Satu demi satu raungan, orang tidak peduli untuk mengambil tungku, semua jenis serangan, menuju serangan pedang hitam kelabang di masa lalu. 4297. Orang tidak peduli untuk merebut tungku, semua jenis serangan, menyerang kelabang pedang hitam. Karena jumlah kelabang pedang hitam sangat banyak, setidaknya ada ribuan. Mereka berubah menjadi ribuan lampu pedang, dan mereka terbang di udara. Kecepatannya terlalu cepat. Di hadapan begitu banyak kelabang pedang hitam, jika kamu tidak bisa menyingkirkan kelabang pedang hitam terlebih dahulu, kamu tidak bisa mendapatkan tungku sama sekali. Dalam sekejap, ratusan serangan membombardir ratusan kelabang pedang hitam. Orang-orang ini semua ada di alam Tuhan dan Kaisar, dan kebanyakan dari mereka lebih dari 2 dewa dan Kaisar. Kekuatan serangan mereka sangat mengerikan. Jika mereka berada di alam semesta yang luas, hanya hitungan menit untuk meledakkan bintang. Namun, serangan seperti itu jatuh pada kelabang pedang hitam, tetapi hanya membuat suara dentang yang menerbangkan kelabang pedang hitam, tetapi tidak melukai kelabang pedang hitam. Hanya beberapa dari kehadiran yang paling kuat, akan menjadi beberapa kelabang pedang hitam terkena ledakan. Lebih banyak kelabang pedang hitam, tidak ada sama sekali. Sangat sulit. Mungkinkah tubuh kecil itu bahkan lebih keras daripada prajurit dewa tingkat Kaisar? Banyak orang menghirup udara sejuk, hati mereka sedikit bingung. Ketidaktahuan ini akan membunuh mereka. Sisa kelabang pedang hitam, serangannya tidak berhenti, berubah menjadi cahaya pedang, menembus. Kali ini, setidaknya puluhan makhluk lemah terbunuh. Selain itu, belasan lainnya luka parah. Mereka melawan, tapi tetap tidak melukai kelabang pedang hitam. Ah, aku akan bertarung denganmu. Seorang pria kuat dengan kulit merah mengeluarkan pedang dan berjuang untuk memotongnya. Puff. Kali ini, pedang itu dipotong pada kelabang pedang hitam, dan kelabang pedang hitam itu dipotong menjadi 2 bagian. Berguna. Senjata kota Taisangxian berguna untuk kelabang pedang hitam. Pria kuat dengan kulit merah berteriak kegirangan. Orang lain juga senang. Cepat, kamu bisa membunuh kelabang ini dengan senjata Taisangxian Cheng. Seseorang berteriak. Namun, mereka yang memiliki senjata Taisangxian Cheng mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan membunuh kelabang pedang hitam itu. Benar saja, senjata Taisangxian Cheng sangat tajam. Itu dapat dengan mudah memotong cangkang kelabang pedang hitam dan membunuhnya. Dengan senjata kota Taisangxian, semua jenis makhluk akhirnya menang, dan kelabang pedang hitam terus-menerus terbunuh. Namun, tidak semua orang memiliki senjata Taisangxian Cheng. Nyatanya, hanya 1/10 dari ratusan orang yang memiliki senjata Taisangxian Cheng. Makhluk hidup lain tanpa senjata kota abadi Taisang akan terus dibunuh kecuali mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat dan lemah. Akhirnya, ketika kelabang pedang hitam hampir terbunuh, hampir 100 orang terbunuh oleh kelabang pedang hitam. Orang-orang lainnya, sekali lagi tergila-gila pada tungku. Semua orang ingin mendapatkan tungku. Perkelahian terjadi. Perang itu sengit, dan orang-orang terbunuh. Pada akhirnya, beberapa makhluk paling kuat berada di dekat tungku. Tapi saat ini, Gabert bergerak. 12 sayap putih terbentang dari punggungnya, diselimuti cahaya putih, bergegas menuju kompor Bagua dengan suak. Keluar dari sini. Gabert minum dengan dingin, dan cahaya suci memadatkan beberapa pedang malaikat, menyapu. Beberapa makhluk di depan Gabert langsung dipotong menjadi 2 oleh pedang malaikat. Kekuatan destruktif menghancurkan jiwa mereka dan membunuh mereka di tempat. Ledakan. Seluruh lelaki Gabert itu seperti meteor putih, yang melesat ke masa lalu, dan semua yang berdiri di depannya terbunuh. Banyak orang menarik napas dan menghindarinya. Beberapa kilatan Gabert berada di dekat tungku terbesar. Keluar dari sini, atau mati. Gabert berbicara dengan dingin. Gabert, orang takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Seorang pria kuat dengan tubuh besar, yang berasal dari klan Sein pertempuran, mengayunkan pedang pertempuran dan membunuh Gabert. Di saat yang sama, ada juga klan darah yang kuat, membunuh Gabert. Orang-orang ini adalah yang terkuat dalam perkelahian tadi, dan juga yang paling dekat dengan tungku. Mereka semua dari 10 ras teratas, dan mereka bukan anak muda. Mereka adalah orang-orang muda. Mereka telah berlatih untuk waktu yang lama, memiliki prestasi yang tinggi, dan memiliki seni rahasia yang kuat. Mereka sama sekali tidak takut pada Gabert. Mencari kematian, malaikat Wang Jian. Gabert minum dengan dingin, tangannya kosong dan menggenggam. Pedang putih murni dipadatkan dan mengirimkan keagungan raja. Sua.
pedang malaikat Wang dipotong, dan bertarung dengan keluarga suci dan darah dari dua penguasa serangan bersama. Serangan keluarga suci dan klan darah yang kuat sangat lemah sehingga langsung dipatahkan oleh pedang Raja Malaikat. Lampu pedang menyala, dan tubuh kedua tuan itu langsung dipotong menjadi satu sambungan. Kekuatan destruktif pecah di tubuh mereka, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Jiwa mereka tidak melarikan diri dan langsung dimusnahkan. Di sekeliling kami, ada semburan napas dingin, dan mereka semua menatap Gabert dengan ngeri. Baru saja, kedua tuan itu adalah keberadaan kembar 5 Dewa Kaisar, dan kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Diperkirakan setidaknya mereka adalah kekuatan tempur bintang 3. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan gerakan Gabert, jadi mereka terbunuh dalam hitungan detik. Apakah ini kekuatan pertempuran Tianjiao di alam semesta? Itu terlalu mengerikan. Meskipun Tianjiao dalam daftar alam semesta Tianjiao kuat dan terkenal di alam semesta, hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Saat ini, kekuatan bertarung Gabert sangat mengejutkan. Tapi kekuatan tempur Gabert hanya bisa menempati peringkat paling bawah dari daftar kebanggaan kosmik. Seberapa kuat mereka di depan? Orang-orang lebih terpesona oleh kekuatan tempur Tianjiao di daftar kosmik Tianjiao. Tidak ingin mati, keluar dari sini. Mata Gabert menyapu pemandangan, penuh dengan pembunuhan dingin. Gabert, ada 8 tungku di sini. Apakah kamu ingin memilikinya? Seseorang berteriak. Aku hanya ingin memonopoli, apa yang bisa aku lakukan? Gabert mencibir. Dia menginginkan 8 tungku, besar atau kecil. Gabert, jangan terlalu sombong. Kamu bisa mengambil yang besar, dan kamu tidak bisa mengambil yang kecil lainnya. Ya, kami banyak sekali. Kamu tidak bisa mengambil yang besar, dan yang kecil adalah milik kami. Kalau tidak, kami sangat banyak, kami mungkin tidak takut padamu. Beberapa orang berteriak. Sekelompok sampah, juga ingin bertarung denganku, tidak tahu apakah akan mati atau tidak. Gabert berbicara dengan acuh tak acuh. 12 sayap waspadanya berkelebat dan berubah menjadi cahaya putih. Dia bergegas menuju kerumunan. Pedang itu melintas dan menusuk mata banyak orang. Kemudian, darah terciprat kemana-mana, dan kepala 3 sosok terbang keluar dari jauh, dan matanya lebar dan bulat. Ketiga tokoh ini adalah orang-orang yang berbicara sebelumnya. Siapapun yang menginginkan tungku, datang dan beritahu aku. Gabert terus membuka mulutnya, dan matanya yang dingin menyapu penonton. Semua orang yang tersapu oleh matanya membuat mereka menggigil, dan hati mereka dingin. Kekuatan bertarung Gabert terlalu kuat. Meski jumlahnya besar, mereka bukan lawannya dan akan dibunuh. Mereka sangat enggan, tetapi tidak berdaya. Gabert, kamu sangat kuat. Pada saat ini, suara dingin terdengar. 4298. Suara dingin terdengar, dan kemudian sosok melangkah ke udara. Ini adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia adalah pria besar dengan rambut panjang dan penuh sihir. Sihir. Saluran dingin Gabert. Itu pahlawan sihir, iblis teratas dari Raja Iblis, pahlawan sihir. Di sekitar, ada juga orang yang mengenali sihir. Moji mengklaim sebagai salah satu yang paling dekat dengan daftar talenta terhebat di alam semesta. Kekuatannya tak terduga. Dikatakan bahwa dia selalu ingin menantang Gabert. Apakah dia akan menantangnya kali ini? Itu sangat mungkin. Di satu sisi, itu bisa menggantikan Gabert, di sisi lain, itu juga bisa merebut tungku, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sekitar, orang-orang berbicara. Tidak ada yang berani menghentikannya. Dia langsung menuju ke atas dari 8 diagram dan berdiri berhadapan dengan Gabert. Moji, apakah kamu ingin menyentuh tungku? Seperti yang aku katakan tadi, ini adalah pencarian kematian. Cara dingin Gabert, bahkan di hadapan sihir Jie, masih kuat mendominasi. Haha, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu, Gabert, tidak memiliki kekuatan ini. Hari ini, aku akan menginjak mayatmu dan membantuku untuk secara resmi naik ke posisi daftar Tianjiao alam semesta. Magic Jie minum, rambutnya beterbangan, dan roh jahatnya melambung ke langit. Saat berikutnya, sihir Jie langsung menembak, telapak tangannya meledak, 2 telapak tangan berwarna gelap, ke arah Gabert. Sedikit kerja. Gabert berkata dengan dingin, memadatkan pedang Raja Malaikat, dan memotongnya secara horizontal. Dia mengalahkan 2 cetakan telapak tangan hitam. Menyentuh. Pada saat yang sama, Moji melangkah keluar dan bergegas ke Gabert dengan cepat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan gas jahat hitam. Di kulitnya, ada duri tulang hitam pekat, persis seperti iblis. Ada legenda, iblis, dan iblis terkait, menelusuri kembali ke sumber, 2 darah, ada kesamaan. Tinju Magic Jie, ada akar duri tulang, sangat tajam, seolah menembus segalanya. Tinju Mengji membombardir Gabert dengan teror. Wajah Gabert sedikit lebih bermartabat.
Dia melambaikan pedang Raja Malaikat dan bertarung dengan pahlawan sihir. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertarung berturut-turut. Ada lusinan gerakan dalam perang, dan tidak ada yang bisa menang atau kalah. Kultivasi Moji juga sangat kuat. Dia setingkat dengan Gabbard. Dia 5 kali Kaisar Dewa. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak lemah dan sangat mengerikan. Kalau tidak, dia tidak akan disebut sebagai salah satu kandidat yang dekat dengan alam semesta. Moji, ini semua kekuatanmu, tapi memang seperti ini. Dengan kekuatan seperti itu, kamu juga ingin masuk dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Sungguh lelucon. Sekarang Gabbard berbicara lagi, penuh ironi. Diam, darah iblis, buka. Magic Gem raung, pada saat ini, matanya memerah, tubuhnya terengah-engah, kulitnya keluar dari sisik hitam pekat. Moji mencoba yang terbaik untuk menggunakan keahlian uniknya menekan bagian bawah kotak, sehingga kekuatan bertarungnya mencapai puncaknya. Ledakan. Dia memberikan pukulan lagi dan mendorong Gabbard kembali. Ini sangat kuat, kekuatan bertarung sihir, sangat kuat. Kekuatan tempur semacam ini telah mencapai kekuatan tempur bintang 5. Itu pasti kekuatan tempur bintang 5, dan bahkan dalam kekuatan tempur bintang 5, itu sangat kuat. Orang-orang di sekitar kaget dengan komentar itu. Di kalangan generasi muda, sangat sedikit yang bisa mencapai kekuatan tempur bintang 5. Gabbard, mati untukku. Moji meraung, matanya penuh dengan pembunuhan ganas, dan dia terus membunuh Gabbard. Hanya itu yang kamu punya. Lalu aku akan mengirimmu ke jalan. Saat ini Gabbard tidak mau panik, yang ada hanya cold kill. Pedang Raja Malaikat di tangannya menghilang, digantikan oleh bau aneh. Seni rahasia, penghakiman cahaya. Suara ketidakpedulian datang dari mulut Gabbard. Di atas kepalanya, sebuah salib besar muncul. Salib memancarkan cahaya yang indah, yang sangat besar dan terdiri dari cahaya suci. Itu ditekan ke arah sihir. Inilah rahasia asli Gabbard. Ini sangat kuat. Dengan keras, salib itu bertabrakan dengan armor sihir, dan cahaya yang indah muncul. Daerah ini terendam oleh cahaya suci putih. Kemudian, sesosok tiba-tiba mundur dan jatuh ke tanah. Itu ajaib. Kali ini, sihir akhirnya dikalahkan, bukan lawan Gabbard, akan menghantam tanah dari lubang besar, darah mulut terus-menerus keluar. Hanya kekuatan tempur bintang 5, aku berani sembrono, di luar kemampuanku. Suara cibiran keluar dari mulut Gabbard. Dia berada di bawah komando tinggi dan memandang rendah pahlawan sihir. Dia memandang rendah jenderal yang kalah. Kamu punya 6 bintang, teriak Mojo. Ini tidak bisa dipercaya. Kalau tidak, mengapa aku ada dalam daftar kebanggaan alam semesta? Aku beritahu kamu, dengan bakat kamu, kamu tidak dapat masuk dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta sepanjang hidup kamu. Jadi, izinkan aku memberi kamu tumpangan. Gabbard acuh tak acuh, diselimuti oleh cahaya putih, selangkah demi selangkah menuju Gabbard. Meski 8 tungku masih ada, tidak ada yang berani merampoknya. Gabbard sangat kuat sehingga tidak ada yang mau naik dan mati. Gabbard, kamu. Moji terkejut dan dengan panik mundur dan ingin melarikan diri. Sayangnya, dia baru saja terluka parah oleh Gabbard, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Dalam beberapa saat, Gabbard menyusul Moji. Serangan itu seperti badai, dan dia melintas ke arahnya. Pada akhirnya, pahlawan sihir terbunuh di udara, dan keberadaan harapan untuk memengaruhi daftar Tianjiao alam semesta terbunuh dengan cara ini. Setelah membunuh Moji, Gabbard mundur dan kembali ke medan dan berjalan menuju tungku terbesar. Tidak ada yang berani berhenti, tidak ada yang berani merampok. Dengan kompor ini, aku yakin tidak akan lama lagi kita dapat mengumpulkan cukup pil Hong Huang untuk membantu aku naik ke tingkat yang baru dan menembus 6 alam Kaisar Dewa. Ada cahaya menyala di mata Gabbard. Prestasinya telah mencapai puncak dari 5 tingkat Kaisar Ilahi. Namun, butuh terlalu banyak pil Hong Huang untuk menyatukannya dalam beberapa bulan. Dia membutuhkan lebih banyak tungku. Dengan 8 pembakar ini, kecepatan memurnikan pil Hong Huang akan sangat dipercepat. Aku percaya bahwa dalam waktu singkat, dia akan memiliki cukup pil Hong Huang untuk memengaruhi 6 tingkat Kaisar Dewa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tungku, yang berdiameter 3 meter. Dia ingin memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Saat ini, rambutnya berdiri dan dia merasakan krisis datang. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari kepalanya. Ada serangan, yang jatuh ke arah kepalanya. Hampir tanpa sadar, Gabbard mundur dan bersorak, siapa itu? Cari kematian. Gabbard sangat marah. Saat ini, dia berani diserang. Dia sedang mencari kematian. Gabbard, aku belum pernah melihatmu dalam waktu sesingkat itu sehingga aku bahkan tidak tahu. Suara jernih terdengar, dan tiba-tiba sesosok muncul di atas kepala Gabbard. Mo Yun.
Gabbert banyak minum, itu luar biasa. 4299. Gabbert benar-benar luar biasa, dia tidak menyangka Luming akan mengambil inisiatif untuk tampil di depannya. Beberapa bulan yang lalu, Luming dengan mudah terluka olehnya, dan melarikan diri dalam kebingungan. Sekarang, berani tampil di hadapannya dan mencari kematian. Mata Gabbert sedikit menyipit dan menatap Luming dengan hati-hati. Muridnya menyusut sedikit. Dewa Kaisar rangkap 3. Dia menemukan bahwa kultivasi Luming telah mencapai 3 tingkat Dewa dan Kaisar. Pantas saja berani berinisiatif tampil di hadapannya, terobosan orisinal. Konyol untuk berpikir bahwa sebuah terobosan dapat menyaingi aku. Gabbert mencibir di dalam hatinya. Matanya menunjukkan kesempatan membunuh yang mengejutkan. Cahaya putih murni tidak ada bandingannya. Itu, Mo Yun. Ini Mo Yun, ini dia. Bunuh dia, aku putra surga. Banyak orang menunjukkan cahaya keserakahan, menatap Luming. Membunuh. Tiba-tiba, banyak orang bergerak dan bergegas menuju Luming dengan gila. Mereka bingung dengan nama putra surga atau putri surga. Mereka tidak berpikir mengapa Luming berani tampil. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka membunuh Luming, mereka bisa menjadi putra surga. Pada saat yang sama, Gabbert juga bergerak, pedang Raja Malaikat memadat lagi, dengan pedang untuk menggerakkan tubuh, menuju Luming yang dipotong di masa lalu. Gabbert dekat dengan Luming, dan kecepatannya terlalu cepat. Dia jauh lebih cepat dari yang lain. Dalam sekejap, cahaya pedang itu dekat dengan Luming. Saat ini, Luming juga bergerak. Cahaya itu menyala seperti nyala api, dan sebuah pukulan keluar. Kekuatan kepalan yang sangat besar, berisi semua jenis seni rahasia kuno, dibombardir ke arah Gabbert dan bertabrakan dengan pedang Raja Malaikatnya. Persimpangan keduanya, mengeluarkan raungan yang mengejutkan, menginspirasi ribuan ki yang kuat. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, pedang Raja Malaikat langsung meledak, dan tubuh Gabbert mundur ke belakang. Tapi tubuh Luming tidak bergerak. Apa? Mata mereka yang membunuh Luming penuh kejutan dan tak terbayangkan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang fantastis. Luming, sebenarnya pukulan untuk melawan Gabbert. Seberapa kuat Gabbert? Mereka mengetahuinya sebelumnya. Luming memukul balik Gabbert dengan satu pukulan. Bukankah kekuatan bertarung Luming lebih kuat daripada Gabbert? Ini seperti sepiring air es, dituangkan di atasnya, sehingga banyak orang membangkitkan semangat menggigil, hawa dingin yang menusuk, muncul dari hati. Apakah kekuatan tempur semacam ini yang bisa mereka lawan? Muncul, bukankah itu perburuan kematian? Tiba-tiba, api keserakahan di hati mereka benar-benar padam, dan beberapa dari mereka hanya ketakutan. Berhenti, berhenti untukku. Mundur, mundur. Semua orang meraung di dalam hati mereka, dengan sembrono mendesak kekuatan sihir, memaksa tubuh mereka untuk melambat, lalu berhenti, dan kemudian gila kembali. Ada hampir 200 orang yang membunuh Luming. Saat ini, 200 orang mundur ke belakang. Luming terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Matanya selalu tertuju pada Gabbert. Gabbert, gunakan semua kekuatan bertarungmu. Kontrak milenium kita akan diselesaikan hari ini. Luming berkata dengan dingin. Mo Yun, kamu tidak ingin mengalahkanku. Hari ini adalah waktu kematianmu. Gabbert berteriak, rambutnya melambung tinggi, dan cahaya membumbung tinggi ke langit. Seni rahasia, penghakiman cahaya. Gabbert meraung, dan di atas kepalanya muncul salib cahaya suci. Inilah rahasia asli Gabbert. Sebelumnya, dia juga menggunakan jurus ini untuk mengalahkan dan membunuh sihir. Ledakan. Salib seputih salju dan memancarkan cahaya suci, tetapi memiliki kekuatan penghakiman. Itu bisa menilai semua makhluk hidup. Dikatakan bahwa semua makhluk hidup akan menjadi abu dalam penghakiman. Dengan cahaya penghakiman, kekuatan bertarung Gabbert mencapai kekuatan tempur bintang 6. Menghancurkan langit. Luming bergumam dan menggunakan gaya langit yang rusak. Seluruh orang berubah menjadi tombak dan bergegas menuju Gabbert, bertabrakan dengan salib suci. Raungan yang sama meledak, lebih intens dari yang terakhir kali, dan kemudian, sosok kembali gila mundur. Kali ini, tidak hanya mundur, tetapi juga terluka, darah mengalir di mulut. Itu masih Albert. Bahkan dengan cahaya suci, percobaan itu tidak berguna, dan ditekan oleh cara Luming untuk menghancurkan langit. Apa? Adegan ini, biarkan mereka yang berada di sekitar perang, semakin terkejut. Sebelumnya, Gabbert menggunakan percobaan cahaya suci untuk berhasil mengalahkan dan membunuh Moji, tapi sekarang, dia bukan lawan Luming. Kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Gabbert, apakah ini kekuatan tempur tertinggimu? Aku akan mengirimmu ke jalan. Luming dengan dingin membuka mulutnya dan melangkah keluar. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Gabbert.
Dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Jika kamu ingin membunuhku, tidak mungkin. Cahaya akan menghukumku. Teriak Gabbard, matanya merah, dan dalam sekejap, bulu di kedua belah sayapnya berubah menjadi merah darah. Pedang panjang berdarah muncul dari kepala Gabbard sangat kontras dengan salib putih. Seni rahasia asli jenis lain, Gabbard ini, sebenarnya mengendalikan dua jenis seni rahasia asli, satu jenis kekuatan ilahi, dua jenis seni rahasia asli. Ini sangat langka, layak menjadi seorang jenius dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Bahkan Lu Ming harus menghela nafas. Jelas, itu bukan karena dia mempraktikkan dua jenis kekuatan suci sehingga dia mengendalikan dua jenis seni rahasia asli. Dia hanya berlatih semacam kekuatan ilahi. Sangat jarang satu jenis kekuatan dewa dapat mengolah dua jenis seni rahasia asli. Dan kekuatannya juga akan sangat kuat, yang lebih kuat daripada menguasai dua jenis kekuatan dewa dan mengolah dua jenis seni rahasia asli. Di sekeliling, orang lain mau tidak mau menatap mata besar, beberapa luar biasa. Gabbard, masih ada kartu. Membunuh. Gabbard meraung, salib cahaya dan pedang hukuman, dan pada saat yang sama, dia meraung ke arah Lu Ming. Ayo. Mata Lu Ming sedikit menyipit, dan kekuatan yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Rumus perang adalah 7 kali kekuatan tempur. Sebelumnya, dia hanya menggunakan 6 kali kekuatan tempur dari kode perang. Pada saat ini, itu adalah kekuatan tempur puncak Lu Ming. Sekali lagi, dia menggunakan pose menghancurkan langit, berubah menjadi senjata panjang, dan bergegas ke Gabbard. Antara langit dan bumi, dibanjiri oleh cahaya yang indah. Orang-orang hanya melihat tombak, salib cahaya, dan pedang berdarah terus-menerus bertabrakan, bertarung terus-menerus. Dalam sepersekian detik, keduanya bertarung selusin gerakan, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung Gabbard melebihi ekspektasi Lu Ming. Itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun dia tidak mencapai kekuatan tempur bintang 7, itu juga mencapai puncak kekuatan tempur bintang 6. Jika Lu Ming tidak mempelajari beberapa seni rahasia umum dan meningkatkan kualitas tabu di sini, aku khawatir dia tidak akan menjadi lawan Gabbard. Dengan cara ini, kedua pria itu seimbang dan melawan ratusan gerakan dalam sekejap mata. Namun, setelah perang, Lu Ming mulai unggul. Sebab, dia menciptakan gayanya sendiri untuk memecahkan langit, semakin terampil. 4300. Bagaimanapun, melanggar langit Lu Ming baru saja dibuat. Itu tidak terlalu terampil atau sempurna, dan kekuatannya belum mencapai tingkat kesempurnaan. Tapi sekarang dalam perang sengit dengan Gabbard, gaya memecahkan langit menjadi semakin sempurna, dan penggunaan Lu Ming semakin terampil dan kuat. Secara alami, itu menekan Gabbard dan berada di atas angin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Hati Gilbert menderu dan matanya merah. Itu tidak bisa dipercaya dan tak tertahankan. Dia selalu menganggap dirinya jenius. Meskipun dia menempati urutan paling bawah dari daftar kebanggaan surgawi alam semesta, dia telah bersabar dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Hingga belum lama ini, dia menyadari skill rahasia kedua. Kekuatan bertarungnya lebih kuat dan kepercayaan dirinya sangat meningkat. Rencananya adalah membuat gebrakan besar di kota abadi Taisang, dan bergegas ke tempat yang lebih tinggi dalam daftar kebanggaan surgawi di alam semesta. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Lu Ming karena kultivasi gandanya, yang merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Lu Ming menekannya meskipun dia 2 kali lebih tinggi. Jika dia berada di level yang sama, bukankah dia akan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu gerakan? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi lawan Lu Ming? Dia sangat marah dengan pemikiran itu. Di bawah amarah, tidak akan tenang, akan menunjukkan kekurangan. Pengalaman tempur Lu Ming sangat kaya sehingga dia dapat secara akurat memahami kekurangan kecil apapun. Ada cacat, bunuh. Lu Ming bergumam, menjelma menjadi ribuan, meledak seperti sinar cahaya, dan menusuk Gabbard. Puff. Kali ini, Gabbard tidak menghalangi, berteriak, tubuhnya tiba-tiba mundur, dadanya, dekat pistol, lubang di depan dan belakang transparan. Dalam cahaya tombak, kekuatan destruktif menyerang tubuhnya untuk menghancurkan tubuhnya, bahkan jiwanya. Menekan itu untukku. Gabbard meraung, semua kekuatan pecah, seluruh orang ditutupi oleh cahaya suci yang berat, dengan paksa memblokir dampak energi penghancur, dan memaksa energi ini keluar. Tapi hasilnya, lukanya lebih parah, mulut besar memuntahkan darah, wajah pucat. Matanya akhirnya menunjukkan warna panik, mundur gila. Gabbard, ayo kita akhiri. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Dia menggunakan teknik aurora yang hebat. Dalam sekejap, dia mengejar Gabbard, lalu menampilkan pose Sky Breaking lagi. Tubuhnya berubah menjadi senjata panjang dan menembus keluar.
Melanggar langit diciptakan oleh Luming atas dasar seni rahasia yang sebelumnya dikuasai. Oleh karena itu, ada beberapa bayangan seni rahasia, seperti aurora besar. Saat Luming melakukan gerakan menghancurkan langit, itu akan menjadi seperti teknik aurora yang hebat, dan itu akan berdampak sangat cepat. Ah! Teriak Gabbert. Secara alami, dia tidak mau dibunuh. Dia mencoba yang terbaik untuk memadatkan dua jenis seni rahasia asli, ujian cahaya, dan hukuman cahaya. Dia mencoba untuk memblokir serangan Luming. Sayangnya, Gabbert telah terluka, dan kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Di mana dia bisa memblokir serangan Luming. Kedua serangan itu berpotongan, dan salib serta pedang berdarah itu bergetar hebat, dan ada retakan tipis di atasnya, lalu meledak. Puff! Gabbert memuntahkan darah, tubuhnya jatuh ke belakang, lukanya lebih serius. Namun, serangan Luming tidak berhenti. Pistolnya berhenti lagi dan pergi untuk membunuh Gabbert lagi. Kali ini, Gabbert tidak bisa menolak. Dia tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa. Jika dia menolaknya dengan paksa, dia pasti akan dibunuh. Muyun, ingatlah padaku bahwa aku pasti akan membalas dendam ini. 6 sayapnya patah di matanya. 6 sayap yang patah mengeluarkan cahaya yang cemerlang, seperti nyala api putih menyala. 6 sayap Gabbert patah, darah terus mengalir keluar, tapi dia tidak peduli. 6 sayap patah menyelimutinya, lalu tubuh Gabbert berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Kecepatannya luar biasa. Serangan Luming langsung menghantam udara. Ya. Luming mengerutkan kening. Tanpa ragu, Luming menggunakan teknik perpindahan besar untuk mengejar Gabbert. Namun, Luming tidak berdaya menemukan bahwa kecepatan shift besarnya tidak secepat Gabbert. Sosok Gabbert menghilang di depan Luming dalam sekejap, dan menghilang dalam induksi Luming. Luming tidak berhenti mengejar. Dia tahu bahwa bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Gabbert sangat menentukan sehingga dia mematahkan sayapnya untuk melarikan diri. Dia mematahkan 6 sayap malaikat untuk membantunya melarikan diri. Seperti yang kita semua tahu, inti dari keluarga mereka adalah sayap mereka. Semakin banyak sayap yang dimiliki klan malaikat, semakin kuat bakatnya. Begitu sayap mereka patah, pukulan terhadap mereka akan sangat besar. Jika kamu ringan, prestasi kamu akan mundur, bakat kamu akan berkurang, dan jika kamu serius, kamu akan dibunuh. Gabbert untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi juga tidak mungkin, langsung memotong 6 sayap untuk melarikan diri, adalah juga orang yang kejam. Luming tidak ragu. Begitu dia berhenti, dia terus melakukan teknik gerakan hebat dan kembali ke tempat asalnya. Tungku masih disita. Dia bergerak beberapa kali berturut-turut untuk mengejar Gabbert, lalu mundur. Secara keseluruhan, dia tidak bisa bernapas. Tidak ada orang lain yang menanggapi. Dia masih terkejut. Gabbert dibunuh oleh Luming dan melarikan diri. Ini benar-benar sebuah berita. Biarkan hati semua orang naik turun, sulit ditenangkan. Sua. Sosok Luming muncul kembali di langit di atas 8 diagram, lalu jatuh dan berjalan menuju tungku. Tidak ada yang berani berhenti dan tidak ada yang berani merampok. Dengan lambaian tangannya, Luming menggunakan kekuatannya. 8 tungku terbang ke Luming, dan Luming membawanya ke ring penyimpanan. Ayo pergi. Saat ini, orang-orang di sekitar, akhirnya sadar kembali, ingin pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara acuh tak acuh Luming terdengar dan tubuhnya bergerak. Berita itu datang dari tempat dia berada. Saat berikutnya, dia muncul di atas kepala orang. Wajah orang-orang menjadi pucat. Muyun, apa yang ingin kamu lakukan? Ada kemanusiaan, jejak ketakutan di matanya. Sebelumnya mereka ingin melawan Luming, tapi sekarang mereka takut Luming akan membalas dan meninggalkan mereka semua. Dengan kekuatan tempur Luming, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah lawan Luming dan akan disingkirkan. Jika kamu ingin membunuhku sebelumnya, tetapi sekarang kamu ingin pergi ke sini, bagaimana mungkin ada hal yang baik tanpa membayar harga tertentu? Luming mencibir. Apa yang kamu ingin kami bayar? Jika kamu ingin membunuh kami, aku lebih suka bertarung sampai mati. Seseorang meraung, tampak seperti orang mati. Aku tidak menginginkan hidupmu. Aku akan memberimu semua pil merah dan mandul atau kuali untukmu. Jika tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Lu Mingdao. Apa? Muyun, kamu sangat rakus. Seseorang berteriak. Luming baru saja mendapatkan 8 tungku, tapi sekarang dia memikirkannya. Ini lebih serakah dari Gabbert. 4301. Oh, sepertinya kamu harus membawa tungku atau pil Hong Huang. Mata Luming diarahkan pada pria kuat dengan reaksi paling intens. Karena Luminggang berkata bahwa dia ingin orang-orang ini menyerahkan kuali dan pil Hong Huang, dia seperti diinjak-injak dan meraung. Jelas,
Ada sesuatu yang salah. Benar saja, saat ditanya oleh Luming, dia menjadi pucat dan sangat jelek. Tidak, aku tidak. Kamu salah paham dengan aku. Pria itu memohon dengan tergesa-gesa. Ya, keluarkan cincin penyimpananmu dan aku akan memeriksanya. Luming Dao melangkah keluar, menuju orang ini. Melihat Luming selangkah demi selangkah, pria itu mengertakkan gigi dan berubah menjadi cahaya pelangi. Dia terbang ke kejauhan dan ingin melarikan diri. Tapi dia bukan Gabbert. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak berguna di depan Luming. Sua. Luming menyusul pria itu dengan kilasan bentuk tubuh. Dia meniup dengan kepalan tangan. Meskipun dia ingin melawan, dia tidak berguna. Di bawah kekuatan tinjunya, dia berubah menjadi abu dan cincin penyimpanan yang digenggam oleh Luming. Luming tidak sopan untuk memeriksa, setelah beberapa saat, menunjukkan secercah kegembiraan. Di ring penyimpanan orang ini memang ada kompor dan berdiameter sekitar 1 meter. Luming menyimpannya tanpa kesopanan. Sekarang giliranmu. Luming melihat orang lain. Muyun, aku tidak punya tungku atau pil Hong Huang. Aku juga tidak punya. Banyak yang menangis. Ya, aku akan memeriksanya. Beri aku cincin penyimpananmu dan periksa untukku. Luming penuh dengan mata dingin. Sebelum Dandan membunuh orang-orang ini, mengapa dia tidak ingin membunuh orang-orang ini? Karena kekuatan sihir Luming, orang-orang ini tidak berani menolak untuk patuh, dan mereka hanya bisa melakukannya dengan patuh. Luming memeriksanya satu per satu. Sapu saja tungku dan pil Hong Huang. Kecepatannya sangat cepat. Tak lama kemudian, Luming memeriksa semuanya. Akibatnya, Luming agak kecewa. Sebanyak 2 tungku, ditambah pelarian sebelumnya, total 3. Adapun pil Hong Huang, hanya 3.000 yang ditemukan. Bahkan, itu normal untuk memikirkannya. Kekuatan bertarung orang-orang ini tidak tinggi. Sangat sulit untuk mengambil tungku. Kecuali beruntung tidak ada yang mengambilnya, sulit untuk mendapatkan tungku. Luming telah menghitung bahwa dia memiliki 18 tungku sekarang. 17 yang kecil, berdiameter sekitar 1 meter. Yang besar, berdiameter sekitar 3 meter. Panen ini, sudah sangat bagus. Muyun, aku punya pesan untuk memberitahumu. Saat ini, seorang pemuda terbang ke arah Luming dan berkata kepadanya. Apa beritanya? Tanya Luming, sedikit penasaran, orang lain sudah pergi, orang ini sebenarnya masih belum pergi, masih ingin memberitahunya kabar tersebut. Menilai dari nafas kehidupan, pria ini pasti iblis. Kamu ingin tungku, aku tahu ada banyak tungku di satu tempat. Jalan pemuda iblis. Di mana tungkunya? Haha, apa menurutmu aku bodoh? Jika kamu tidak pergi, kamu akan memberitahuku. Luming mencibir, dengan jejak pembunuhan di matanya. Wajah pemuda iblis itu pucat, dan dia bahkan berkata, tungku yang aku sebutkan adalah milik Gabbert, dan ada malaikat yang kuat menjaganya. Aku yakin aku tidak bisa mendapatkannya. Gabbert. Luming berbisik. Memang benar bahwa Gabbert mendapatkan banyak tungku dan sebelumnya, dan dia tidak membawanya, karena mereka tidak akan memurnikannya. Gabbert memberikan kompornya kepada beberapa malaikatnya untuk dijaga. Di tempat yang penuh dengan banjir dan kehancuran, dia menyempurnakan Hong Huang dan sepanjang waktu. Dengan cara ini, tungku tidak akan kosong. Itu dapat digunakan secara efektif, dan akan selalu ada pil Hong Huang. Gabbert akan memberikan beberapa pil Hong Huang ini kepada mereka yang menjaga tungku, dan sebagian besar akan masuk ke saku Gabbert. Jalan pemuda iblis. Oh. Cahaya Luming. Oh, sebenarnya, hati, sudah percaya. Sebelumnya, Gabbert membunuh keluarga iblis Tian Jiaomoji, dan orang ini adalah iblis. Itu normal untuk memberitahu Gabbert di mana harus menyembunyikan tungku, karena mereka berseteru. Selain itu, masuk akal jika Gabbert tidak membawa tungku, karena dia tidak dapat memurnikan pil Hong Huang. Luming adalah seseorang, tidak mungkin, hanya bisa membawa tungku bersamanya sepanjang waktu. Ayolah, di mana tungku Gabbert? Luming Dao. Di sini. Segera, pemuda iblis itu memberitahu Luming alamatnya secara rinci, lalu pergi. Setelah pemuda iblis pergi, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini, milik Gabbert. Luming memeriksanya dengan hati-hati. Di antara cincin penyimpanan, ada cincin penyimpanan lainnya. Salah satunya milik sihir. Namun, yang membuat Luming kecewa, tidak ada tungku di dalamnya. Sebaliknya, itu adalah pil Hong Huang. Luming menemukan 10.000 dari mereka. Pil Hong Huang ini adalah kombinasi dari Gabbert dan Moja. Luming memperkirakan kedua pria itu tetap tinggal karena pil Hong Huang ini tidak cukup untuk membantu mereka menembus alam. Mereka ingin mengumpulkan lebih banyak, menyempurnakan bersama, dan berdampak pada dunia baru. Sekarang harganya lebih murah untuk Luming.
Cincin penyimpanan Jie ajaib tidak memiliki kompor dan... Apakah itu juga untuk orang-orang iblis untuk membantunya menjaga dan memurnikan pil Hong Huang? Sayang sekali pemuda iblis tidak menjelaskannya sekarang. Lu Ming bergumam, lalu melintas, menghilang langsung dari sini, menuju ke arah kata pemuda iblis itu. 1 jam kemudian, di langit pegunungan, sesosok muncul. Itu Lu Ming. Daerah ini penuh dengan Hong Huang Qi, yang cocok untuk memurnikan pil Hong Huang. Tampaknya orang-orang Gabert ada di sini. Sebuah pikiran melintas di hati Lu Ming dan melihat ke lembah di depan. Di daerah ini, itu milik lembah dengan Hong Huang Qi terkuat. Orang-orang Gabert harus memperbaiki pil Hong Huang di sana. Meskipun kecepatan pemurnian Hong Huang dan oleh Tungku ada hubungannya dengan tingkat Tungku itu sendiri, itu juga ada hubungannya dengan lingkungan luar. Jika dunia luar kaya akan Hong Huang Qi, semakin cepat Tungku dapat memurnikan Hong Huang dan... Ketika Lu Ming memurnikan pil Hong Huang sebelum Lu Ming, Tungku pil Hong Huang dapat disuling dalam setengah hari. Ada 12 pil Hong Huang dalam satu tungku. Jika kamu memurnikan pil di tempat-tempat dengan gas Hong Huang yang lebih kuat, jumlah pil Hong Huang di tungku dapat melebihi 12. Segera, napas Lu Ling mendarat di tanah, diam-diam menuju lembah. Dia tidak tahu kekuatan orang-orang di bawahnya. Jika ada yang lebih kuat dari Albert, dia akan menyerah. Karena mereka berada di bawah komando Gabert, sebagian besar generasi muda tidak akan mengungguli dia. Mereka takut di tahun-tahun utama mereka. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun, memiliki prestasi yang maju, dan telah memahami berbagai jenis seni rahasia selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempur mereka akan melampaui Gabert. Segera, Lu Ming diam-diam datang ke puncak lembah, melakukan teknik persembunyian yang hebat, bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. 4302. Ada sekelompok orang di lembah. Kelompok orang ini, semuanya mengenakan jubah putih, ada yang muda dan ada yang setengah baya, jumlahnya sekitar 30 orang. Temperamen unik ini, tatapan Lu Ming, itu adalah keluarga malaikat. Orang-orang ini, dikelilingi oleh lingkaran, di tengah mereka menempatkan patung Tungku. Dari 12 tungku, satu berdiameter 3 meter. Mata Lu Ming cerah. Dia menemukan ada 12 tungku, 11 dengan diameter sekitar 1 meter dan satu dengan diameter sekitar 3 meter. Lebih dari 30 orang malaikat mengelilingi tungku, satu untuk menjaga tungku, yang lain untuk menjaga pengoperasian tungku, sehingga tungku dapat terus menyempurnakan pil Hong Huang. Gabert tidak ada di sini. Mata Lu Ming berkilat. Dia berada di lembah dan tidak melihat Gabert. Dia sedikit kecewa, mengira jika Gabert kembali ke sini dan terluka parah, dia mungkin bisa menyingkirkannya. Sekarang sepertinya Gabert keberatan dan tidak kembali ke tempat ini. Keluarga malaikat ini tampaknya memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan mereka hanya seperti 6 tingkat kaisar dewa. Jika aku dapat menyingkirkan orang ini terlebih dahulu, aku dapat menanganinya sepenuhnya. Lu Ming memikirkannya dan kemudian membuat keputusan. Memutuskan untuk melakukannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa salah satu yang terkuat, seharusnya Kaisar Dewa 6, adalah orang yang kuat. Sandy memiliki 6 tingkat kultivasi, yang 3 kali lebih tinggi dari Lu Ming. Jika dia juga sosok Tian Jiao dan kekuatan tempurnya lebih dari 3 bintang, akan sangat sulit bagi Lu Ming untuk mengatasinya. Namun, jika kamu bisa menyingkirkan orang ini terlebih dahulu, orang lain tidak cukup takut. Lu Ming menahan napas, menampilkan keterampilan penyembunyian yang hebat, dan diam-diam pergi menuju lembah, diam-diam mendekati keberadaan Kaisar Dewa 6. Keberadaan Kaisar Dewa 6, duduk di mulut lembah, paling dekat dengan Lu Ming. Segera, Lu Ming hanya berjarak sekitar beberapa kilometer darinya. Harus dikatakan bahwa penyembunyian besar itu sangat misterius. Itu sama terkenalnya dengan pergeseran besar dan aurora besar. Di antara 3.000 misteri kuno, itu bisa menempati peringkat 100 teratas. 1 kilometer lebih dekat dengan pria ini, dan dia belum ditemukan. Jarak bagi mereka, tidak ada bedanya dengan jarak 0. Penusukan besar. Lu Ming mengerahkan keterampilan menikamnya yang luar biasa. Telapak tangannya tampaknya berubah menjadi pedang panjang dan menusuk keluarga malaikat ke dalam 6 eksistensi Kaisar Dewa. Jarak kilometer, dalam sekejap. Sampai cahaya pedang mendekati yang kuat dari 6 tingkat Kaisar Dewa dari keluarga malaikat, bakat ini waspada. Dengan raungan, pria itu keluar dengan seluruh kekuatannya dan ingin keluar untuk menghindari cahaya pedang Lu Ming, tapi itu masih selangkah terlambat. Cahaya pedang Lu Ming menusuk bagian belakang kepalanya. Pada saat kritis, dia bergerak agak jauh, dan membiarkan cahaya pedang sedikit menyimpang, tetapi masih menusuk kepalanya. Satu sentuhan, separuh kepala pria itu meledak, tubuhnya jatuh ke depan. Meskipun dia tidak menusuk bagian tengah dan memusnahkan jiwa orang ini, setengah dari kepalanya patah, dan jiwanya masih terluka, yang membuatnya menderita kerusakan parah.
Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, serangan mengerikan lagi, kepada orang yang terbunuh di masa lalu ini. Ah! Keberadaan 6 kali lipat dari keluarga malaikat Dewa Kaisar meraung, sayap malaikat terbentang, ditutupi dengan cahaya putih, pecah dan ingin melawan. Dan sekarang, dia akhirnya melihat siapa yang menyerangnya. Mo Yun. Pria kuat dari 6 tingkat malaikat Dewa Kaisar ini meraung. Membunuh. Menanggapi dia, itu adalah pembunuhan dingin Luming. Kali ini, Luming menampilkan gaya langitnya yang pecah dan tombaknya yang cerah, dan bergegas menuju pria itu. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan bersama. Pada saat tabrakan, cahaya suci dari Master Klan Malaikat dikalahkan, dan tombak terus mengenai sisa separuh kepalanya. Sentuhan, kepala orang ini benar-benar meledak, jiwanya juga dalam cahaya senjata, menjadi kehampaan, tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah, dan akhirnya membangunkan yang lain. Luming dari tangan untuk membunuh, meluncurkan serangan kedua untuk membunuh orang ini, terjadi terlalu cepat, sampai benar-benar membunuh orang ini, orang lain bereaksi. Mu Yun. Ini Mu Yun. Sialan, beraninya kau menyerangnya dan membunuhnya. Membunuh. Deru para malaikat ini membunuh Luming satu demi satu. Di antara mereka, beberapa di antaranya adalah yang terkuat. Prestasi mereka telah mencapai tingkat 5 Shen Huang. Kekuatan tempur mereka juga berada di kisaran 2 bintang hingga 3 bintang. Mereka yang tercepat. Mereka berubah menjadi cahaya pedang putih bersih dan membunuh Luming. Mereka ingin membunuh Luming dalam satu gerakan. Meskipun Luming baru saja membunuh yang terkuat di antara mereka, mereka berpikir bahwa Luming membunuh yang terkuat di antara mereka hanya dalam kondisi serangan diam-diam. Sekarang Luming ada di depan mereka. Tidak ada kemungkinan serangan diam-diam, dan kekuatan tempur tidak boleh terlalu kuat. Keberadaan beberapa dewa dan kaisar adalah yang pertama membunuh Luming. Membunuh. Luming minum sedikit, dan tinjunya terus meledak. Energi kekerasan berubah menjadi kekuatan kepalan dan bergulir keluar. Sebanyak 4 master keluarga malaikat tingkat 5 dari Dewa Kaisar bahkan tidak mengeluarkan teriakan. Tubuh mereka pecah dan langsung diledakkan oleh kekuatan tinju Luming. Meski pencapaian mereka telah mencapai 5 level Sandy, yang terkuat di antara mereka hanya 3 bintang. Selain itu, mereka hanya 9 bintang lebih tinggi dari triple Sandy yang paling umum. Kekuatan tempur Luming setinggi 12 bintang. Bagi orang-orang ini, adalah wajar untuk menghancurkan dan membunuh mereka. Dalam adegan ini, klan malaikat lainnya menarik napas dingin, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Mereka awalnya dengan cepat membunuh Luming, melihat ini di belakang layar, manipulasi kekuatan ilahi yang gila, biarkan diri mereka berhenti. Tapi sudah terlambat. Mata Luming dingin, dan tubuhnya tampak berubah menjadi senjata panjang. Begitu dia bergegas keluar, dia mengeluarkan serangkaian tombak. Klan malaikat ini rentan terhadap serangan dan pertahanan di bawah tombak Luming. Saat tombak selesai, orang-orang malaikat terbunuh. Dari lebih dari 30 anggota keluarga malaikat, tinggal 5 orang sekaligus. 5 yang tersisa, gemetar ketakutan, hampir mematahkan keberanian mereka. Wajah mereka dipelintir ketakutan. Lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Aku rela menyerah. Aku rela menjadi banteng dan kuda. Tolong jangan bunuh aku. 5 orang malaikat semuanya adalah anak muda. Mereka putus asa untuk memohon belas kasihan, dan masih ada keberanian untuk melawan. Haha, apakah ini kebanggaan dari 10 balapan teratas? Hanya saja. Luming mencibir, penuh ironi. Kebanggaan klan malaikat, salah satu dari 10 suku teratas, biasanya berada di puncak dunia, menghadap keribuan ras dan memberi perintah kepada orang-orang dari ras kecil lainnya. Tapi sekarang menghadapi kematian, mereka sangat tak tertahankan, lebih serakah dari orang biasa. Wajah apa? Martabat apa? Tidak satupun dari mereka. Tidak satupun dari mereka. Meskipun 5 malaikat keluarga Tianjiao marah di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia masih menatap Luming dengan memohon. 4303. Tianjiao dari 5 keluarga malaikat tidak berani melarikan diri, tetapi tidak berani melakukannya. Mereka hanya bisa menatap Luming dengan wajah memohon. Aku berharap Luming bisa berbelas kasih dan membiarkan mereka pergi. Pergilah. Luming melambai sesuka hati. 5 keluarga malaikat sangat gembira dan gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luming akan membiarkan mereka pergi. Di mana mereka memiliki arti setengah menit untuk tinggal, seperti anjing yang berduka, terbang dengan liar ke kejauhan, menghilang di sini dalam sekejap mata. Luming tidak bergerak, jadi biarkan 5 malaikat keluarga Tianjiao pergi. Bukan karena Luming Zhen begitu berbelas kasih sehingga dia tidak tega membunuh mereka. Luming sengaja meninggalkan orang-orang ini untuk menyerang Gaber. Setelah orang-orang ini pergi, mereka pasti akan pergi mencari Gaber.
Jika Gaber tahu bahwa semua tungku yang telah dia kerjakan dengan sangat keras jatuh ke tangan Luming, aku tidak tahu apakah dia akan marah. Bahkan jika kamu tidak marah, kamu akan mati karena marah, menyebabkan cedera yang lebih lambat. Inilah tujuan Luming. Bagaimanapun, 5 malaikat, lepaskan, tidak ada ancaman baginya. Luming melangkah maju, pergi ke 12 tungku, lalu melambai dan menyingkirkannya. Dia tidak bermaksud memadatkan Hong Huangdan di sini. Meski penuh dengan Hong Huangdan, mudah diekspos. Lebih baik memurnikan pil Hong Huang di tempat lain. Setelah meletakkan kompor, Luming memilih arah sesuka hati dan naik ke langit dan ingin pergi. Tapi hanya beberapa mil jauhnya, tubuh Luming tiba-tiba berhenti dan dengan cepat mundur. Siapa ini? Luming minum, dan pada saat yang sama, matanya memindai ke segala arah, menunjukkan warna yang bermartabat. Karena dia merasakan krisis di segala arah. Di sekitar, pasti ada orang kuat yang bersembunyi. Ini sangat tajam, tapi tidak berguna. Muyun, hari ini, takdirmu hancur. Suara ketidakpedulian terdengar, pada saat yang sama, ada sosok di sekitar, muncul, dikelilingi oleh Luming. Jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 20 orang, tetapi nafasnya sangat menakutkan, yang membuat mata Luming semakin bermartabat. Klan Iblis, Klan Tianren. Luming mengamati matanya dan menemukan bahwa beberapa dari mereka adalah iblis dan beberapa Tianren, tetapi mereka bukan anak muda, tetapi anak muda. Yang paling mengkhawatirkan Luming adalah rasa penindasan yang kuat dari Tianren ini. Setidaknya itu Kaisar Surga ke-6. Luming bergumam di dalam hatinya. Kali ini, ada beberapa masalah. Bakat Tianren sangat kuat. Jika kamu keluar dari klan Tianren, kamu dapat mencapai kekuatan tempur bintang 2, dan mereka yang sedikit lebih kuat semuanya adalah kekuatan tempur bintang 3. Dan bakatnya lebih baik, untuk mencapai kekuatan tempur bintang 4, tidak akan terlalu sulit. Dengan pencapaian mereka, kekuatan tempur semacam ini dapat menghancurkan Luming. Apakah kamu memberitahu berita itu? Mata Luming akhirnya tertuju pada klan iblis muda dan bertanya dengan suara dingin. Pemuda iblis ini adalah orang yang memberitahu Luming Gaber di mana tungku itu berada. Tak perlu dikatakan, pria yang membawa mereka. Apa kesalahan? Kamu seharusnya membunuh orang ini sebelumnya. Sebelumnya, Luming tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa alasan mengapa dia memberitahu Gaber di mana tungku itu berada adalah karena Gaber telah membunuh Muji dan dia ingin membalaskan dendamnya. Sekarang sepertinya dia salah. Pria ini memberitahu Gaber di mana tungku itu berada, yang merupakan rencana untuk membunuh kedua belah pihak dengan satu batu. Dia tidak hanya bisa menyerangnya, tetapi juga membunuhnya, memberikan kontribusi besar di depan orang-orang Tianren. Sungguh pemikiran yang dalam. Pria ini adalah lawan yang mengerikan jika dia tidak lemah dalam pertempuran. Apakah itu layak dikatakan? Muyun, aku tidak bisa membunuhmu, tapi orang kuat dari klan Tianren bisa. Pemuda iblis itu mencibir, wajahnya penuh kepuasan. Meskipun bukan dia yang membunuh Luming dan tidak bisa mendapatkan tahta putra surga, dia juga memberikan kontribusi besar untuk membantu orang Tianren membunuh mereka. Di masa depan, dia pasti akan mendapat perhatian dari Istana Surgawi, dan sejak saat itu dia akan membuat kemajuan besar. Memikirkan masa depan yang cerah, Luming tersenyum di wajahnya. Bagus, hidupmu, aku akan memutuskan. Sua. Sebelum suara Luming turun, dia tiba-tiba menampilkan teknik aurora yang hebat. Tubuhnya berubah menjadi aurora dan bergegas menuju pemuda iblis itu. Tombak yang mengerikan dilemparkan ke pemuda iblis itu. Bersenandung. Pada saat ini, dengan dengungan dingin, seorang lelaki surga keluar dari tubuhnya, dan hembusan teror keluar. Tinju emas menghantam Luming, yang berlawanan dengan tombak Luming. Ledakan. Raungan sengit pecah, dan tombak Luming tiba-tiba roboh. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur tiba-tiba. Seteguk darah menyembur keluar. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Mata Luming lebih bermartabat. Keluarga Tianren yang baru saja dimulai sebenarnya adalah kultivasi 6 kali lipat dari Kaisar Dewa, tetapi harus memiliki kekuatan tempur bintang 4, yang telah melampaui 1 bintang Luming. Itu bukan lawan. Lebih baik pergi. Hati Luming tergerak, dan langsung menggunakan langkah besar itu, dan ingin pergi. Aku sudah lama tahu bahwa kamu telah menggunakan teknik gerakan hebat. Blokir ruangnya. Seorang lelaki besar dari keluarga Tianren minum dingin. Ledakan, ledakan. Semua orang di sekitarnya menghembuskan nafas yang kuat, yang membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat berat dan menghalangi langkah besar Luming. Tidak ada seni rahasia yang tak terkalahkan, betapapun misteriusnya, ada kelemahannya. Kelemahan Big Shift adalah sekali ruang terganggu, sulit untuk menggunakannya. Membunuh.
Pada saat yang sama, orang kuat lain dari keluarga Tianren melangkah keluar dan membunuh Luming. Dia memegang tombak di tangannya, memancarkan cahaya yang indah, dan memotong ke Luming. Cepat, ini terlalu cepat. Dan aku menempatkan waktu aku, sangat akurat, pada momen kegagalan gerakan besar Luming menjadi pembunuh. Rasa krisis yang mengerikan membuat Luming berdiri di atas kepalanya. Pertahanan yang hebat, Divine Shield yang hebat. Dalam sekejap, Luming menampilkan hampir 200 jenis keterampilan pertahanan kuno, dan memasang lebih dari 200 jenis pertahanan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Luming masih menunjukkan keterampilan kecepatan rahasia, dan tubuhnya mundur tajam ke belakang. Karena begitu keluarga Tianren bergerak, Luming tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Itu sungguh mengerikan. Dia jelas bukan lawan. Tapi dia mundur dengan cepat, serangan pihak lain lebih cepat, dan tombak masih memotongnya. Pada saat pemotongan tombak, pertahanan Luming terus-menerus pecah. Hampir hanya waktu nafas, Luming mengelilingi tubuh lebih dari 200 pertahanan, semuanya runtuh, energi yang mengerikan, membombardir Luming. Bongkar untukku. Luming mengaum. Tubuhnya bergetar tajam dan berubah menjadi ilusi. Dia ingin membongkar kekuatan ini. Namun pada akhirnya, hanya sebagian yang diturunkan, dan sebagian dari kekuatan itu membombardirnya, membuat tubuhnya meledak. Luming batuk darah dan terlihat pucat. Kekuatan tempur bintang 5. Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Meskipun keluarga Tianren ini juga merupakan kultivasi 6 kali lipat dari Kaisar Dewa, kekuatan tempurnya telah mencapai bintang 5, 2 bintang lebih kuat dari Luming. Kekuatan tempur 2 bintang, bisa menghancurkan sepenuhnya. 4304. Dalam keadaan normal, kekuatan tempur 2 bintang cukup untuk membunuh dalam hitungan detik. Tapi Luming spesial, kemampuannya untuk melindungi hidupnya terlalu kuat. Selama dia tidak menghadapi pihak lain, ada banyak cara untuk melindungi hidupnya. Dengan sendirinya, dia adalah kekuatan tabu, vitalitas yang sangat kuat. Selain itu, Luming telah menguasai terlalu banyak misteri kuno yang hebat, dan ada banyak jenisnya. Pertahanan, kecepatan, pelepasan, pelarian, dan sebagainya. Dengan upaya ini, kemampuan menyelamatkan nyawa Luming telah mencapai puncaknya. Bahkan jika dia 2 bintang lebih tinggi darinya, Luming berhasil bertahan. Tidak mati. Orang kuat dari klan Tianren juga sangat tidak terduga. Luming lebih sulit dibunuh dari yang diharapkan. Kamu memblokir ruang di sekitarmu. Jangan biarkan dia kabur. Aku akan membunuhnya. Orang kuat berkebangsaan Tianren banyak minum dan kemudian terus membunuh Luming. Selama Luming diblokir di sini, cepat atau lambat dia akan mati. Jika satu gerakan tidak bisa membunuh Luming, maka 2 gerakan. Jika 2 gerakan tidak bisa, maka 3 gerakan. Serang lebih banyak, dan kamu dapat membunuh Luming cepat atau lambat. Kamu sangat pintar. Jika kamu membunuhku, kamu dapat menikmati kreditnya sendiri. Luming minum dan bergegas ke sisi lain. Begitu ini dikatakan, seperti yang diharapkan, wajah beberapa orang berubah. Iblis yang kuat itu baik-baik saja, mengetahui bahwa di depan orang-orang klan Tianren, tidak mungkin untuk merampok kredit. Tapi makhluk surgawi lain punya ide lain. Memang, siapapun yang membunuh Luming, pujiannya adalah siapa, yang bisa disebut putra surga. Siapa yang tidak ingin menjadi putra surga? Apalagi bagi mereka yang sudah cukup umur. Mereka sudah berada di puncaknya, dan kultivasi mereka hanya 6 kali lipat dari Kaisar Dewa. Dari segi potensi, mereka jauh lebih buruk daripada Tian Jiao muda itu. Jika mereka terus seperti ini, prospek mereka tidak baik. Mungkin ketika kamu mencapai puncak Kaisar Dewa, kamu tidak akan pernah bisa maju lagi, dan akan sulit untuk menyeberang ke alam dewa. Namun begitu mereka menjadi putra-putra surga, masa depan dan takdir mereka akan berubah total. Sekalipun potensi bakat mereka tidak bagus, tetapi selama mereka mendapatkan begitu banyak akumulasi sumber daya, bagaimana mereka bisa menembus alam dewa? Oleh karena itu, kehidupan Muyun sangat penting bagi mereka. Orang kuat berkebangsaan Tianren yang menyerang Luming mengubah wajahnya dan meraung, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu memblokir ruang. Begitu ada cacat, dia akan lari. Sambil mengaum, dia membunuh Luming dengan gila-gilaan karena takut dia akan dirampok oleh orang lain. Secara alami, dia egois. Dia ingin membunuh Luming sendiri dan memonopoli kredit. Dia terluka parah dan tidak bisa melarikan diri. Ya, Muyun, setiap orang punya bagian, tapi kamu tidak bisa memonopolinya. Membunuh. Beberapa orang kuat berkebangsaan Tianren lainnya tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk membunuh Luming satu demi satu. Dengan cara ini, beberapa ahli menyerang Luming bersama-sama, yang membuat Luming jatuh ke dalam krisis yang fatal.
Namun, ada kekurangan dalam kekosongan blokade peripheral. Ini adalah kesempatan. Gabungkan. Mata Luming menunjukkan warna yang ganas, tiba-tiba berbalik arah, menuju salah satu orang kuat dari keluarga Tianren. Pria kuat ini, Luming, adalah yang pertama bertarung dengannya. Dia adalah kekuatan tempur bintang 4, hanya satu bintang lebih tinggi dari Luming. Di antara beberapa orang kuat dari klan Tianren di tempat kejadian, dia adalah yang terlemah. Ini cara terbaik untuk menerobos orang ini. Luming menampilkan gaya langit yang pecah, tubuh menjadi senjata panjang, ke arah keluarga Tianren ini. Kali ini, Luming melakukan upaya tak henti-hentinya dan membuat dampak yang gila. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan satu sama lain. Serangan Luming dikalahkan, dan kekuatan yang kuat membombardir Luming. Tapi kali ini, Luming tidak mundur. Jika kamu mundur, kamu dapat menurunkan sebagian dari kekuatan kamu, dan kerusakannya tidak akan terlalu besar. Namun, begitu dia mundur, dia akan diserang oleh orang lain, dan Luming akan menjadi lebih berbahaya. Sekarang, hanya ada satu cara untuk maju, teruslah maju. Saat dia terus menyerang, Luming mendapat lebih banyak kerusakan. Tubuhnya terus meledak. Pada akhirnya, sebagian besar tubuhnya meledak, hanya menyisakan bagian atas saja. Jika kamu berubah menjadi orang lain, kamu pasti akan dipukul dengan keras, dan kamu hanya memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa. Tapi Luming tidak bisa. Selama dia memiliki satu sel tersisa, dia dapat hidup kembali. Terlebih lagi, ada lebih dari setengah selnya. Kekuatan tempur Luming masih di puncaknya. Dia bertarung sampai mati, dampak kekuatan penuh, dan akhirnya berhasil menerobos orang kuat dari keluarga Tianren. Tidak baik. Brengsek. Hentikan dia. Orang kuat lain dari klan Tianren meraung. Tapi sudah terlambat. Luming telah melakukan langkah besar. Sua. Kali ini, migrasi hebat berhasil diluncurkan. Para Master Iblis di sekitar itu tidak sekuat Tianren. Mereka memblokir kekosongan dan memiliki kekurangan. Luming keluar dari kekurangan ini dan keluar dari pengepungan. Namun, Luming tidak ketinggalan jauh, tetapi keluar dari pemuda iblis. Beraninya Luming melepaskannya. Saat melihat Luming tiba-tiba muncul di sampingnya, hantu pemuda iblis semuanya muncul dan meraung ketakutan. Membantu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sejak saat kamu menghitungku, takdirmu telah hancur. Pergilah. Suara ketidakpedulian datang dari mulut Luming, dan pada saat yang sama, sebuah tombak juga keluar. Meskipun Luming hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, efektivitas tempurnya tidak terpengaruh. Pemuda iblis ini sama sekali tidak bisa menahan serangan Luming. Jiwa pemuda ini telah hancur. Matanya lebar, penuh kengganan, putus asa, dan penyesalan. Ya, itu penyesalan. Mengetahui ini akan menjadi akhir, dia tidak akan pernah memprovokasi Luming. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Brengsek. Membunuh. Orang-orang kuat dari keluarga Tianren, serta beberapa iblis yang kuat, juga datang untuk membunuh Luming. Namun, langkah besar Luming terus mendesak, dan langsung menghilang dari tempat semula. Aku akan menuliskan hidupmu. Cepat atau lambat, aku akan mengambilnya. Kamu tunggu aku. Suara Luming masih melayang di udara. Mengejar. Tianren itu meraung dan mengejar Luming ke arah menjauh. Sayangnya, kecepatan mereka tidak secepat Luming. Jarak antara kedua belah pihak semakin jauh, dan mereka segera kehilangan jejak Luming. Sial, sial, sial. Orang kuat dari keluarga Tianren dengan kekuatan tempur bintang 5 meraung, lalu memandang orang lain dengan marah dan berkata, sudah kubilang, jangan menyerang, blokir kekosongan. Sekarang tidak apa-apa, kamu punya tipuan, kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Konyol, kenapa kamu yang melakukannya, bukan aku. Kamu ingin memblokir kekosongan, kamu hanya ingin memonopoli kredit. Betul, jangan muluk-muluk, kamu juga salah. Yang lain mencibir. 4305. Luming telah pindah ratusan ribu mil jauhnya selama debat antara orang-orang kuat berkebangsaan Tianren. Di sini, Luming tidak terus bergerak, melainkan terbang, pada saat yang sama ia memuntahkan beberapa suap darah. Kali ini, cederanya benar-benar serius, ini adalah salah satu yang terberat sejak latihan. Sepertinya aku tidak cukup hati-hati. Selama periode waktu ini, kekuatan tempur aku melonjak, yang membuat aku sedikit terlalu percaya diri. Masih banyak anak muda di atas aku, belum lagi anak muda yang masuk kali ini. Luming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri dan menyimpulkan pengalaman itu. Kultivasinya, bagaimanapun, hanyalah 3 kali lipat dari dewa dan kaisar. Di dunia 2 tingkat ini, dia jauh lebih baik darinya. Di masa depan, dia harus berhati-hati. Demikian pula, sarana harus lebih kejam. Misalnya,
Pemuda iblis, setelah memberitahunya lokasi Tunku Galbert, seharusnya mengalahkan pihak lain saat itu. Dalam hal ini, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan cara ini adalah yang paling aman. Saat Luming terbang, dia menggunakan kekuatan tabu. Di sel-sel lainnya, selalu ada kekuatan tabu yang mengalir keluar untuk memperbaiki tubuh Luming. Bagian bawah tubuh Luming tumbuh pesat dan pulih dengan cepat. Dalam proses pelarian Luming, orang-orang kuat dari keluarga Tianren telah menyebarkan berita, dan Mu Yun terluka parah. Mereka menyebar di daerah terdekat ini, menyerukan semua orang untuk membunuh Luming. Untuk sesaat, angin dan awan melonjak, banyak orang bahkan menyerah mencari Tunku, menyerah memurnikan Pil Hong Huang dan datang untuk membunuh Luming. Dibandingkan dengan posisi putra surga atau putri surga, dan Lu atau Hong Huang dan jauh dari itu. Orang-orang di daerah ini sedang mencari Luming. Beberapa dari mereka yang mahir dalam area telah menyiapkan area pemantauan untuk menangkap jejak Luming. Setelah itu, Luming kembali ke penerbangan aslinya. Nafas, juga stabil. Sekarang aku memiliki 30 kompor di tangan aku, dan kecepatan memurnikan Pil Hong Huang telah meningkat pesat. Sekarang aku ingin mencari tempat dengan semangat Hong Huang yang kaya untuk memurnikan Pil Hong Huang. Luming berpikir, dan kemudian roh dikirim, mulai mencari. Setelah beberapa saat, sua-sua-sua. Di depannya, tiba-tiba, ada lampu pelangi yang melesat menuju Luming. Luming menemukannya sangat jauh. Orang-orang dari Istana Surgawi. Mata Luming bergerak. Selain memusnahkan tentara langit, yang lainnya dianggap sebagai orang-orang di seberang Istana Surga. Mo Yun ada di sana. Bunuh, jangan biarkan dia kabur. Orang-orang itu jelas bergegas ke darat untuk bernyanyi, satu persatu mengirimkan pesawat pembunuh dingin, mata, ada cahaya serakah. Orang-orang ini datang untukku. Bagaimana mereka tahu aku ada di sini? Apakah ada susunan pemantauan yang dipasang di sekitar sini? Hati Luming tiba-tiba berubah. Dengan pikirannya, dia segera memikirkan intinya. Orang-orang ini, jelas memiliki tujuan, bergegas ke arahnya dari jauh. Jelas bahwa dia ada di sini sebelum dia bergegas ke arahnya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada susunan pengawasan di sekitar sini. Orang-orang ini melihatnya, jadi mereka bergegas menemuinya. Yang tertinggi adalah Dewa Kaisar 5, juga ingin membunuhku, di luar kemampuannya. Luming sangat marah pada awalnya. Saat ini, sepertinya dinyalakan. Itu meledak tiba-tiba dan penuh dengan pembunuhan. Luming bergegas ke sisi lain dan berubah menjadi senjata panjang. Lawan terkuat adalah Sandy Wuhong, dan tidak ada level Tian Jiao seperti Galbert. Di mana lawan Luming? Belum lama berselang, sebidang tanah ini menyisakan seonggok mayat. Ini semacam kejutan. Setelah itu, Luming membuat langkah besar dan pergi. Kali ini, Luming menggunakan seluruh teknik gerakan, bukan terbang. Jika kamu terbang, kamu akan ditemukan oleh monitoring array, tetapi jika kamu menggunakan shift besar, kamu tidak akan ditemukan oleh monitoring array. Benar saja, Luming tidak bertemu siapapun di Tiangong. Dia pindah jutaan mil dan akhirnya menemukan tempat yang lebih cocok. Ini adalah danau dengan jangkauan yang sangat luas, dan danau ini kaya akan banjir dan kelaparan. Luming bergegas langsung ke danau dan sampai ke dasar danau. Kemudian dia mengeluarkan semua 30 tablet, memasukkan kekuatan tabu, menyalakan tungku, dan membiarkan tungku mulai memurnikan Pil Hong Huang. Luming sendiri mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan mulai menghitungnya. Cincin penyimpanan ini semuanya ditinggalkan oleh anak buah Galbert. Orang-orang ini menjaga tungku dan memurnikan Pil Hong Huang di sana. Seharusnya ada beberapa Pil Hong Huang. Lagi pula, mereka tidak berani memperbaikinya tanpa izin, dan mereka harus memberikannya kepada Galbert. Benar saja, lebih dari 10.000 Pil Hong Huang ditemukan di cincin penyimpanan orang-orang ini. Dengan lebih dari 10.000 keping yang diperoleh Luming sebelumnya, Luming sudah memiliki lebih dari 20.000 keping. Lebih baik merampok dengan cepat. Luming menghela nafas. Tentu saja, ini didasarkan pada kekuatan mereka sendiri. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak hanya akan mendapatkan Pil Hong Huang, tetapi juga membangun diri mereka sendiri ke dalamnya. Pertama-tama, saring 20.000 Pil Hong Huang ini, dan tingkatkan kultivasimu terlebih dahulu. Luming mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. Ada puluhan ribu Pil Hong Huang yang dihirup oleh Luming, yang berubah menjadi energi bergulir dan mengalir ke sel-sel tubuhnya, lalu berubah menjadi kekuatan tabu. Luming jelas merasa bahwa kultivasinya meningkat pesat dan perlahan mendekati 4 aspek Kaisar Dewa. Segera, 10.000 Pil Hong Huang disempurnakan. Luming menghirup sisa 10.000 Pil Hong Huang dan melanjutkan penyulingan. Pada periode selanjutnya, 2 Dewa Kaisar Hongming diubah menjadi 3 dewa. 20.000 Pil Hong Huang mendekati tahap akhir dari 3 kali lipat Sandy.
Tampaknya jika kamu ingin menembus 4 tingkat Sandy, kamu memerlukan setidaknya 120.000 pil Hong Huang. Tampaknya perlu waktu untuk menunggu. Lu Ming berpikir, dan kemudian mulai memahami seni rahasia umum. Setelah setengah hari, 30 tungku mulai menghasilkan pil. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 30 tungku bergetar bersama, dan sejumlah besar pil terbang keluar dari pintu keluar. Lu Ming mengambil semua pil dan menariknya. 575 pil. Intensitas gas Hong Huang di sini mirip dengan tempat aku membuat terakhir kali. Untuk tungku dengan diameter 1 meter, tungku 12 pil Hong Huang, dan tungku dengan diameter 3 meter, satu tungku 10 kali lebih besar dari 1 meter, dan satu tungku penuh dengan 120. Lu Ming bergumam, yang dia cukup puas. Pada tingkat ini, 1152 pil Hong Huang dapat dipadatkan dalam satu hari. Dalam 100 hari, itu akan menjadi lebih dari 100.000. Pil Hong Huang Lu Ming dikumpulkan tetapi tidak dimurnikan. Dia berencana untuk menunggu sampai dia mengumpulkan 100.000 pil untuk menyempurnakannya bersama-sama dan bergegas ke 4 bagian Kaisar Dewa dengan satu pukulan. Dia terus memahami seni rahasia umum. Berbagai seni rahasia umum diubah menjadi rune rahasia dan diintegrasikan ke dalam sel Lu Ming, sehingga kekuatan tabu berubah perlahan dan meningkat perlahan. Terburu-buru, 100 hari berlalu. Lu Ming memiliki sekitar 100.000 pil Hong Huang di tangannya.